Baik, selamat pagi, siang, sore, malam, tergantung bagaimana teman-teman alumni Kalian nonton. maupun JB Friends ini mendengarkan atau menyimak ya, nggak denger doang Iya, ya, kan ini iya, iya, video. iya. Menonton ini kapan? Ini kita perkenalan dulu. Saya HBU JB Angkatan 2000 bersama Hmm. juga dengan partner saya, Mas Stefanus Novia atau Stefanus Samsul, Novi. Samsul angkatan berapa, Mas? angkatan 2011, Mas. Nah, kita Ya, di 2011. sini akan menginterview sosok yang Iya, sangat inspiratif. iya, Ini betul. Yang eh belakangan ini lagi rada rame ya, Mas ABU ya. rame beritanya masuk koran juga. Masuk koran, masuk Waduh, ini. waduh. Yang ternyata itu satu alma mater sama kita, Mas. Yaitu Mas Alfa Pratama alias yang tadi minta dipanggilnya Mas Ompong. Mas Ompong. Oke. Siap, Halo, Aduh. selamat siap. pagi, Mas Ompong. Selamat pagi Mas HBU dan Mas Samsul gitu kan. Nah, Iya, iya, senang iya. ketemu kita hari ini kita bisa bertemu gitu kan. Oke, Mas Oke. Mas Ompong ini angkatan 97 ya, lulus 97 Iya. ya. Ya, Hmm. Mas 97. IPA, IPS atau bahasa Mas dulu? Dulu IPA. IPA ya. Oke, oke, Heeh. oke. Kita tuane ya 97 nanti ya. Karena Iya. 2000 2011 itu aduh gitu. Kita di sini ada dua angkatan, yaitu Nah, angkatan 1900 yang diwakili Mas Ompong, dan angkatan 2000-an yaitu saya dan Mas Samsul. iya, Gitu iya, ya, iya, iya, teman-teman. iya. Oke, Jadi, ini Mas Alfa nih kan hmm, diketahui dari berita, juga dari cerita langsung, dari sharing yang kita juga sudah pernah ini ya, sudah pernah ngobrol-ngobrol, itu seorang yang bangkit dan kemudian sembuh dari stroke. Kemudian hmm, kisah-kisahnya ini banyak diceritakan juga dan sangat menginspirasi gitu kan. Nah, Mas Alfa Ya, hmm, sebelumnya tuh apa ya? Kegiatannya tuh ngapain atau kerjanya ngapain terus oke. kemudian kapan terkena stroke dan Oke. kenapa, Mas? Oke. Jadi begini ceritanya Mas HBU dan Mas hmm, Samsul gitu kan. Jadi saya kena stroke itu 3 tahun yang lalu kan, tepatnya tahun 2020 ya, 2020 dan awal pandemi. Saya memang dari awal waktu itu memang saya memang aktif bekerja sebagai di media gitu kan, salah satu media terbesar di Indonesia lah gitu. Agak sombong nggak apa-apa ya gitu, terbesar ya, gitu kan. Gitu. Dan kemudian waktu itu memang saya memang aktifnya karena waktu itu awal pandemi kan, jadi saya bisa remote dari mana-mana gitu kan. Tim saya ada di Jakarta dan Solo gitu kan, dan saya remote dari mana-mana dan kebetulan saya memang suka olahraga gitu kan. Bahkan nama panggilan Ompong itu adalah nama panggilan dari saya sejak SMP karena waktu itu saya ompong, gigi saya ompong itu adalah karena saya naik sepeda gunung dan saya waktu itu hmm. turun di di jalanan apa ya, jalanan Oh, pedesaan lah. Waktu hmm, itu hmm. lagi ada banyak batu bebatuan gitu dan saya nggak lihat, saya kencang nabrak batu itu, kemudian loncat loncat kemudian kena muka dan saya ompong. Jadi memang dari dulu memang saya suka olahraga gitu kan. Oke. Dari kecil saya, dari SD saya kelas 5 kelas 4 Pak ya. Saya udah belajar renang gitu kan. Saya renang kalau karena saya besar di Jogja gitu kan. Dulu saya belajar di les renang cetul. Kalau mungkin teman-teman di sini atau teman-teman alumni tahu lah, les cetul itu les renang di Jogja lah gitu kan. Hmm, hmm. Saya udah Itu emang agak-agak suka jarang loh, olahraga. Mas. Kenapa? Orang Jogja lama ikut les renang pada zaman dulu jarang loh. Oh ya, Karena lebih ke praktek langsung ya biasanya kalau dulu-dulu ya. Kalau Kali-kali di pun Jakarta ya. banyak, apalagi daerah Nah, saya tuh harus nah, nah, nah. sering banjir. kalau Jogja sekalian, kalau Samsul bener sekalian aja Langsung ngelangi ya. di kali gitu kan, renang Ngelangi di kali gitu. itu sekalian. ada nggak, tapi waktu itu Hmm, hmm, saya emang olahraganya kenceng gitu kan, kemudian hmm, kemudian apa ya, mulai tahun 2000, sebentar saya inget ya, hmm. 2009 lah, 2009 itu tuh saya udah mulai lari gitu kan. Larinya itu bukan lari dari kenyataan ya,
Tapi lari kayak gini, saya waktu itu kan di kantor kan. Kantor saya tuh memang mewadahi semua apa kebutuhan karyawan ya. Saya bersyukur gitu kan. Saya bekerja di tempat perusahaan yang mewadahi kebutuhan karyawan. Artinya karyawan membutuhkan tempat olahraga ya ada di situ dan Banyak kemudian ekstrakurikulernya ya Mas. ya benar ekstrakurikulernya dan kemudian di situ di halaman belakang itu ada namanya jogging track. Jogging track itu ya tempat lari gitu kan. Saya coba tapi kok kadang-kadang kalau hujan wah kok nggak gini ya nggak nyaman. Kemudian saya waktu itu memang bangun jogging ya apa perusahaan membangun jogging track kan lewat HR dan GA gitu kan. Kebetulan waktu itu saya sempat di HR gitu kan. Saya jadi kepala sekolahnya training gitu kan. Nah kemudian kan nggak sahih kan kalau orang HR nggak nyobain jogging tracknya. Kemudian saya lari. Kemudian karena sering hujan, kemudian saya di kantor itu juga ada ini apa namanya mini gym lah. Di situ ada apa itu namanya? Apa namanya? Treadmill, yang buat treadmill lah, buat treadmill. Di situ ada treadmill dan kemudian saya treadmill tuh setiap saya datang kan pagi kan, jam 7 udah datang, saya lari dulu 45 menit, mandi. Nah, itu lagi saya bersyukur. Perusahaan itu memang tahulah kebutuhan, tahu kebutuhan masyarakat, kebutuhan karyawannya. Di kantor tuh ada kamar mandinya gitu kan. Nggak ada kan? Mana ada sih kantor yang ada kamar mandinya kalau nggak di kerja gitu kan. Dan kemudian habis lari saya mandi gitu kan. Itu saya lakukan terus gitu kan. Waktu 2009 itu saya sempat turun karena rajin lari ya. Saya tuh sempat turun sekitar 8 kiloan kok dalam waktu 6 bulan itu. Karena saya setiap hari itu saya lari 3,5 kilo gitu. 3,5 kilo di treadmill ya. Tapi rasanya memang beda kan lari di treadmill dengan lari di lari di jalan, lari outdoor. Di jalan. Di outdoor itu beda rasanya. Nah, itu kemudian saya pertama kali ikut event lari ya. Itu adalah Jakarta Marathon. Jakarta Marathon pada tahun 2012 gitu kan. 2012 atau 2013 saya lupa ya. Nah, itu saya mulai dari 5K. 5K dulu, kemudian wah, bisa ya ternyata enak ya. Nah, kemudian ya udah tuh berlanjut. Waktu itu saya belum ketemu dengan teman-teman komunitas JB Playon gitu kan. Dan harusnya kan ada komunitas JB Playon kan. Belum. Kemudian saya ikut tuh beberapa event-event lainnya baik yang di Jakarta maupun ke Bandung. Kemudian 2014 itu saya ikut Singapura Marathon gitu kan. Singapura Marathon itu kemudian saya ikut yang waktu itu half marathon 21 kilo. Kemudian nah antara sampai 2018 sampai 2014 itu saya suka olahraga gitu. Olahraga saya adalah selain itu adalah bersepeda. Dan saya waktu itu pernah naik sepeda dari Jakarta ke Jogja gitu kan. Bersama teman-teman komunitas sepeda di tempat kantor saya. Iya, namanya KG Cyclist gitu kan. Saya pernah naik sepeda dari Jakarta ke Jogja gitu kan. Itu 4 hari sih. Ya nggak ngoyo orang nyari apa gitu kan. Waktu itu prinsip kita adalah ya udah kita menikmati aja perjalanan gitu. Jadi sepeda 4 hari gitu kan. Dan itu selain itu saya juga pernah Jakarta Bandung itu tuh udah pernah gitu. Jakarta Bandung maupun lewat apa ya? Lewat Purwakarta, Subang atau lewat jalur puncak itu saya pernah gitu kan. Kurang lebih ya 4 kalian lah gitu kan. Dan kemudian tahun 2014 saya ikut Singapura Marathon. Kemudian setelah itu saya juga ikut event-event lari gitu kan. Bagi yang waktu itu di Indonesia sih. Jadi seperti Bandung Marathon. Kemudian saya beberapa sih lupa sih ya gitu kan. Ada banyak kan di Jakarta sih gitu kan. Karena kan saya domisili di Jakarta. Kemudian tahun 2018 saya ikut Queenstown Marathon juga. Queenstown Marathon. Kemudian nah saya waktu itu sebetulnya di tahun berapa ya? Di tahun 2015 itu kan kantor memfasilitasi medical check up kan. Nah, medical check up itu saya ketahuan bahwa saya hipertensi. Gitu. Darah tinggi ya Mas ya? Darah tinggi, dan tekanan darahnya tinggi. Dan puji Tuhan, semuanya aman gitu. Semuanya aman gitu. Kolesterol aman gitu kan. Yang nggak aman cuma hipertensi dan
kegemukan gitu kan, obesitas. Saya obesitasnya masih taraf C gitu kan. Terus kemudian dokter memberikan saran bahwa kamu harus minum obat. Oh, nggak bisa dok, nggak bisa. Orang belum umur kepala 4 kok minum obat. Menolak tua. Iya, Kemudian, nggak dok, iya, saya iya. tuh sebetulnya rajin olahraga dok, gitu kan. Jadi mau buat apa? Oh ya udah, kalau kamu udah rajin olahraga, udah modal itu. Ya udah sekarang diperbaiki adalah pola makan. Loh dok, saya tuh ketika umur 30 itu saya sudah stop semua jeroan, kemudian Hmm. santan-santanan, semua saya jaga gitu kan. Ya kecuali kalau memang ya kalau babi ya tetap makan babi ya, tapi Iya. kalau itu apa Susah kalau apa itu ya? ya. Aku Nah, baru yang mau bikin ngomong yang itu, udah dijawab duluan. tapi yang bikin enak tuh Bim, yang crispy-nya itu pork Kulit. kulitnya. Hah? Saya enggak. Oke. Saya enggak. Ya enggak. Samcannya atau samcannya. Nah, samcanya enggak gitu kan. Tapi ya dagingnya. Tapi kalau sudah jadi sate kan udah nyatu ya Bim ya. Nah Iya, Masa tuh. nyesel ya. Ya iya betul. sudah, tetap Tersaru itu. aja. Betul. Hajar aja Iya. lah, udah hajar aja. Tapi waktu itu memang kemudian 2 tahun lagi saya medical check up lagi kan. Lagi-lagi balik lagi bahwa dokter di kantor saya bilang, Mas, kamu tetap hipertensi loh nih. 2 tahun yang lalu kamu hipertensi dan sekarang masih tetap hipertensi dan belum berkurang. Dan kamu harus minum obat gitu kan. Nah, ya udahlah dok, gimana lagi kan? Ya udahlah dok gitu kan. Dia udah wanti-wanti bahwa ini akibatnya ini gitu. Ya udahlah dok, saya minum obat lah. Nah, kemudian tapi ya dasarnya emang bandel ya gitu kan. Saya kadang-kadang lupa nggak minum obat gitu. Karena nggak minum obatnya itu karena skip aja gitu. Misalkan saya kan olahraganya pagi kan. Olahraganya pagi, kemudian nyampe rumah, saya sarapan, kemudian minum kopi, terus mandi kan. Terus mau minum obat. Lah, wah habis minum obat kita Harus habis kopi. minum Minum kopi kopi. Kopi. kok minum obat. Gue ya lah. Siang, sore, lupa. Nah, itu berulang kali dan kemudian terjadilah pada tahun 2000 itu. Di suatu pagi saya habis 2020 saya olahraga ya. dan 2020 itu kan awal pandemi. Awal pandemi itu saya kan ngantar kerjaan istri saya ke Surabaya kan, di sebuah kota di Surabaya, di sebuah daerah di Surabaya. Kemudian karena pandemi kan waktu itu kan rajin olahraga kan, supaya imunnya tubuh. Ya memang saya udah rajin olahraga. Suatu saat itu pagi itu olahraga, saya habis lari keliling rumah. Kemudian saya Tabata, habis finish saya Tabata, senam Tabata. Mungkin teman-teman kalau yang tahu Tabata itu apa, adalah sebuah aerobik yang dia burn kalorinya gede dan dia bikin heart rate-nya juga cepat. Nah, kemudian disitulah saya kemudian mendadak pusing sekali seperti vertigo. Gitu kan. Seperti vertigo itu. Kemudian aduh apaan ini, ada apaan ini gitu kan. Dan saya sambil masih di situ masih agak berpikir positif, agak meredakan hati gitu. Loh, ini kan tadi aku minum air putih kan ini, bukan vodka kan. Gitu kan. Kok rasanya kayak habis minum gitu kan. Waduh, nggak benar nih. Saya kemudian harus segera nyender ke tembok dekat kamar. Dekat pintu kamar gitu. Saya pelan-pelan ngelambat karena saya ngelambat karena apa? Saya pusing dan kemudian saya berpikir bahwa saya nggak boleh jatuh dan kemudian saya berhasil nyender ke tembok dan saya kemudian bahasa Jawanya tuh delosor gitu loh, delosor ke bawah gitu kan. Melorot secara perlahan. Melorot itu bahasa Jawa. Kayak katok ya. turun aneh banget. Saya mendudukan ke lantai lah, ya bahasanya kayak gitu. Kemudian saya cuman ambil nafas bentar lah, gitu kan. Tapi nggak nyampe 5 menit Bimsul, teman-teman. Tiba-tiba bagian kiri saya, tangan kiri saya,
kaki kiri saya itu mendadak nggak bisa digerakin. Saya sampai bilang, ini ada apaan sih nih? Ini ada apaan sih nih kok nggak bisa gerak gitu kan? Ini kenapa nggak bisa gerak? Wah, nggak bener nih, nggak bener nih. Kemudian saya berusaha untuk masuk ke dalam rumah, dalam kamar gitu kan. Masuk gitu. Udah masuk gitu kan. Pakai tangan kanan nih. Saya pakai tangan kaki kanan tuh, kemudian saya jejak menjejakkan kaki supaya saya bergerak. Pada akhirnya kurang lebih 5 menit saya berhasil masuk ke dalam kamar gitu kan. Kemudian sesaat kemudian saya tersadar bahwa saya nggak boleh tidur. Karena apa? Saya mikir bahwa ini terjadi sesuatu hal di dalam tubuh Di saya, badan. badan saya, dan apa? Saya nggak boleh tidur, dan saat itu saya nggak bisa ngomong, udah nggak bisa ngomong. Karena apa? Ternyata mulut saya tuh perot gitu, perot gini kan. Saya Oh, nggak bisa ngomong. Karena banyak yang teman-teman nih kalau yang saya ceritain bahwa, Pak, kenapa, Pong, kamu kenapa nggak teriak gitu? minta Ya, Teriak tolong gitu gimana? ya. nggak bisa ya. Nggak bisa gitu kan. Dan ya kembali lagi gitu kan. Di dalam kamar itu tuh saya hanya minta sama Tuhan gitu kan. Tuhan, tolong aku gitu kan. Dan apa yang saya lakukan gitu kan. Dengan kondisi setengah badan saya udah lumpuh dan saya tergeletak gitu. Tergeletak tuh bukan artinya terkapar apa gimana ya. Kalau kesannya kalau dengan diksi pilihan kata tergeletak Tergeletak. itu kayaknya Udah nggak mampu ya. terlalu nggak mampu. Tapi memang saya nggak mampu, dan masih, tapi apa ya, udah nggak bisa digerakin lah gitu loh. Kemudian, loh Pak, Pong, kenapa kamu nggak telepon? Nah, telepon gimana? Posisi telepon saya tuh ada di sebelah kiri saya. Dengan saya mau gini tuh udah nggak bisa. Dan memang telepon itu waktu itu bunyi terus karena ternyata telepon dari istri saya, kemudian dari mama saya, papa saya gitu kan. Karena kebiasaan saya tuh biasanya berisik. Berisik itu artinya di grup itu, selamat pagi, bla 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 bla. Ternyata memang ya buat teman-teman nih kalau apa kadang-kadang ngapain sih selamat pagi di grup gitu kan. Ternyata itu sebetulnya ada baiknya loh. Karena apa? Orang jadi apa ya? Nyariin ya kalau nggak ada Ngapalin. ya, Mas. Jadi Ya, ngapalin. ngapalin. Jadi ada 2 grup di tempat saya tuh ngapalin. Pantesan Pak, kamu kok biasanya setiap pagi tuh selalu nyapa gitu kan. Iya, Tapi kok iya. ini kok diem aja gitu kan. Jadi ya positifnya itu, ambil positifnya adalah oh ternyata kehadiran kita di saat pagi itu ada manfaatnya loh gitu kan. Iya, iya. Disadari banyak orang ya, Mas. Disadarin banyak orang gitu kan. Kemudian terus gimana, Pak? Ya udah, saya hanya berdoa karena sesuai dengan iman saya gitu kan. Saya hanya berdoa rosario, dan kemudian saya mengulang-ulang terus doa Angelus. Angelus yang doa malaikat Tuhan yang kalau biasa kita setiap jam 12, Jam jam 5, jam 12. 6. Tapi ini enggak, saya enggak per jam lagi. Saya per menit. Udah, saya hanya doa itu saya ulang-ulang terus, saya ulang-ulang terus. Dan di dalam setiap saya selesai rosario dan setiap saya selesai Angelus, saya hanya berdoa, Tuhan, jangan sekarang. Tuhan, jangan Itu. sekarang. Jadi disitulah negosiasi gitu. Negosiasi saya dengan Tuhan. Tapi ada beberapa orang ngomong gitu kan, loh Pong, mati wae gitu nih, mati. Ya enggak, aku masih ada misi hidupku yang belum terselesaikan di dalam hidupku. Salah satunya adalah ya apa ya, mesti kan teman-teman punya misi kan. Ya. Betul, Ya kan? punya cita-cita sendiri. Ya kan? Tapi saya ada misi. Tapi misinya bukan misi buat apa-apa gitu. Misi buat keluarga, buat istri saya, buat papa mama saya gitu kan. Kemudian sudah, saya hanya berdoa, dan itu bayangin ya Bim ya, Samsul dan teman-teman adalah itu saya dari kejadian itu kurang lebih jam 9 pagi, setengah 9 pagi, jam 8 jam 9 lah gitu kan. Saya melewatin siang, sore, dan istri saya baru pulang itu jam 9 malam, itu sampai tempat tinggal kami. Bayangin kan, saya itu terkena serangan Jadi stroke dan posisinya sendiri ya, Mas ya. sendirian. Iya. Kebetulan kemudian di rumah itu memang nggak ada siapa-siapa gitu kan, Kemudian banyak orang yang bilang, Pak, apa yang kamu lakukan? Ya udah, itu yang saya lakukan adalah saya hanya berdoa dan bahwa saya bisa meyakinkan bahwa ke teman-teman semua gitu kan, bahwa kekuatan doa itu adalah utama. Dan itu kekuatan doa itu memang hadir dalam
pada saat saya mengalami serangan stroke. Dan itu banyak orang yang ngomong, Fah, gila lo ya, kok lo kena serangan jam 8 pagi, istrimu baru jam 9 pagi, dan kamu masih tegas lah, masih bisa gerak gitu, Bertahan. masih bertahan gitu. Lo hebat lo, Pak. Saya kembali lagi selalu ngomong bahwa yang hebat itu bukan saya, tapi kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan bahwa, oh, Tuhan masih menghendaki saya untuk tetap survive. Waktu itu saya masih, ya gitu kan. Jadi saya selalu menganggap bukan saya yang hebat, tapi ada yang ngomong bahwa ya selain kekuatan Tuhan, bahwa kamu tuh punya modal. Modalnya apa? Ya kamu kan memang selain modal Tuhan, bahwa modal lain adalah kamu tuh sebetulnya sering olahraga itu adalah modal kamu bisa bertahan hidup. Karena golden time apa serangan stroke itu hanya 8 jam gitu. Oh. Dan 8 jam, dan saya mengalami stroke itu adalah yang lebih parah. Adalah gini, teman-teman semua, saya boleh cerita sedikit ya. Ada level Stroke itu parahnya ya. Nah, jadi stroke itu ada 2 macam. Ada stroke karena penyumbatan, ada karena stroke karena pecah pembuluh darah. Dan saya yang alami adalah pecah pembuluh darah di bagian kanan, di belakang telinga kanan belakang di sini. Itu saya mengalami pendarahan di otak, dan banyak kasus ya, teman-teman. Itu, aduh, maaf, lewat gitu loh. Lewat. Oh. Bahkan, saking lewatnya itu, bahkan saya kan ditemukannya kan lebih dari 12 jam kan. Iya. Itu bisa benar-benar saya bisa lewat gitu, bisa lewat. Tapi dengan kekuatan Tuhan, dengan kekuatan doa saya mohon, dan saya sempat bernegosiasi gitu kan. Bernegosiasi dengan Tuhan jangan sekarang ya, Tuhan jangan sekarang. Tuh. Mungkin modal Terus, sebagai HR juga berpengaruh dalam negosiasi tersebut ya. iya. Oh, Rekrutmen ya. Nah, itu. Enggak. Kalau itu ini kan, kalau waktu itu di SR kan di training kan, jadi Training ya. biasanya Itu tadi. dengan apa, dan saya mengajari teman-teman di sales kan gitu kan, negosiasi dengan klien gitu kan. Saya negosiasi dengan klien, dengan Tuhan. Gitu. Jadi kadang-kadang memang ya sudah, memang saya hanya memohon itu kan, Tuhan jangan sekarang gitu kan, gitu doang gitu kan. Dan memang kalau kadang-kadang orang melihat bahwa, oh, Pak, kamu dulu stroke toh, oh ringan ya, Pak ya. Waduh, kadang-kadang saya agak sakit hati gitu kan. Ringan, loh, parameternya dari mana? Ringan beratnya gitu kan. Saya bilang gitu kan. Yo, saya pengen miso, tapi mungkin dia nggak tahu gitu kan, karena dia nggak tahu ya sudah. Akhirnya saya ceritain bahwa, oh, kalau stroke-nya sampai saya nggak bisa jalan, lumpuh, kemudian masuk ke ICU 3 minggu gitu kan, itu apa ya ringan. Oh ya enggak, dan itu saya stroke-nya adalah pendarahan di otak gitu kan. Beberapa orang yang tahu, oh pendarahan di otak, aduh Pak, dulu almarhum ibuku meninggal karena ini. Mujizat itu ya. Dulu ini. Wah, jadi saya kayak tersendak gitu loh. Kemudian istri saya kan datang tuh. Iya, kan? malamnya. Kita datang, dia manggil, dia udah curiga pintu kamar, pintu rumah, jendela nggak itu dibuka. Kebuka. Kebuka. Belum ditutup. Dan mati lampu. Aduh, terjadi sesuatu, ya udah. Dia manggil, saya nggak bisa ngomong kan, nggak bisa ngomong bahwa ya sudah, saya akhirnya gedok-gedok apa itu namanya tempat tidur. Di dekat saya ada tempat tidur, saya gedok-gedok. Dia langsung nyalain lampu. Kamu kenapa? Aku cuma diem aja, dia cuma ngeliat mukaku. Aduh, kamu stroke kamu, karena dia mengenalinya kenapa? Saya udah perot gitu, karena kan mamanya istri saya tuh juga dulu stroke juga gitu kan, penyintas juga. Itu juga seperti itu. Nah, dia tahu kan penanganannya seperti apa. Dia langsung nanya ke saya, loh, yang lumpuh mana? Yang nggak bisa digerakin mana? Saya kan nggak bisa ngomong, saya cuma gini. Oh ya, kiri ya. Aku ngomong gitu. Ke kiri. Terus dia langsung, ini pertolongan pertama, tapi banyak orang, emang bisa, Pak, emang bisa, Pong. Jadi dia langsung menusukkan jarum. Itu ke tangan kiri saya yang lumpuh. Itu kalau kita tusukkan ya, tes gitu kan. Biasanya kan cuma netes, paling netes gitu kan. Ini enggak loh. Ini sampai muncrat gitu.
gitu kan. Terus saat kemudian mujizat lagi gitu kan, kata istri saya, muka saya tuh udah nggak pucat lagi, udah mengalir ke darahnya gitu kan. Dan kemudian ini mujizat lagi, saya bisa ngomong. Saya bilang gini, Oh. Bul, tolong bawa ke rumah sakit. Iya, pasti rumah sakit. Gini aja, telepon Arek, telepon Erwin. Arek dan Erwin itu teman 97 yang ada di Surabaya. Surabaya. 97. Tolong telepon mereka gitu kan. Nomor handphonenya ada di handphone gitu kan. Dan ini kembali lagi saya ada menyelipkan cerita penguatan sakramen pernikahan ya. Jadi jangan sampai itu kita dengan istri itu komunikasi terbuka. Terbukanya apa? Ya kalau kita punya password handphone, ya udah kasih aja, dia tahu. Istri saya tahu password handphone saya apa gitu. Sehingga ketika saya bilang bahwa telepon ini, dia langsung buka handphonenya. Nah, coba bayangin kalau nggak tahu. Ini apa nih? Passwordnya apa? Kelamaan kan? Ya kalau aku masih inget gitu. Kalau enggak, kan jadi ceritanya udah lain kan gitu kan. Tapi makanya saya selalu cerita bahwa inilah pentingnya ngapain password gitu kan. Password di handphone dirahasiakan. Ya memang nggak dirahasiakan, tapi password handphone memang penting, tetapi pasangan kita tahu gitu. Tahu. Itu sih. Kemudian dibawalah ke rumah sakit, jebret, si Arek bilang ke rumah sakit ini aja gitu kan. Sebetulnya rumah sakit A gitu kan, cuman dia itu harus melewati 6 lampu merah. Gitu. Wah, jangan, mendingan yang lain aja. Oke. Ya wes. Terus pada akhirnya sampai sana itu adalah awal pandemi COVID kan. Jadi rumah sakit itu ternyata salah satu rujukan utama rumah sakit pasien COVID di Surabaya. Waduh, gitu kan. Makanya begitu saya masuk IGD, jebret, langsung swab. Itu adalah pertama kali saya swab, adalah itu. Ngerasain, istri saya, suster tuh bilang, jangan bersin ya Pak ya, tahan. Terus ternyata dari dokter umum bilang, dokter jaga, Ibu ini kenapa? Oh ini kayak dia stroke gitu kan. Oh ya udah Bu, saya konsultasi dengan dokter spesialis saraf, dan saya bersyukur di situ saya tuh kayak ditunjukkan ke rumah sakit itu, dan saat itu dokter spesialis saraf dan spesialis jantung itu langsung datang loh, Bim. Saya perlu nyebutin nggak rumah sakitnya nih? Dan saya thank you ke rumah sakit. Nggak apa-apa, terima kasih ke rumah sakit itu. Boleh aja. Rumah sakit Mitra Waru di Surabaya. Saya terima kasih. Karena apa? Responnya langsung cepat. Dokter spesialis saraf itu langsung cepat. Oh, dokter jaga bilang bahwa Ibu ini dokter spesialis saraf minta langsung di MRI. Oke, di MRI langsung. Sambil nunggu MRI dan hasil swab, kemudian hasil torak. Karena kan saya ditorak juga kan, karena kan itu waktu itu awal pandemi kan, jadi nggak cuma swab, jadi torak doang, torak semua. Oke, nanti dokter spesialis akan datang kok. Bayangin, itu saya nggak tahu, mujizat lah. Mana ada sih yang saya tahu ya, banyak beberapa teman saya, wah gila lu Pak. Itu dokter spesialis biasanya kalau rata-rata ya, saya juga nggak tahu ya apa enggak. Itu biasanya datangnya nanti gitu kan. Bahkan itu kalau itu pagi, itu jam 1 pagi loh. Kalau agak malam atau sore siang masih oke. Itu jam 1 pagi. Nggak lama-lama ya. Itu kata istrinya nggak cepet kok. Itu datang coba. Dan yang datang nggak cuma spesialis saraf, spesialis jantung. Oke. Dokter spesialis saraf saya adalah dokter spesialis saraf, dokter Asraf. Dokter spesialis jantung saya, dokter Budi gitu kan. Jadi thank you ke dokter Budi dan dokter Asraf. Kemudian hasil MRI udah keluar. Kemudian ini dokter bilang sama istri saya, Ibu, Bapak mengalami pendarahan di otak. Gitu. Jadi kami akan melakukan tindakan operasi. Waduh, Dok, kalau bisa jangan dioperasi, Dok. Gitu kan. Ini kepala, Dok. Iya, saya paham. Kami paham. Dan saya puji Tuhan, saya ditunjukkan ke Tuhan menolong saya tuh melalui dokter itu, dokter itu, dokter Asraf dan dokter Budi di Surabaya. Dan kemudian pada akhirnya gini aja Bu, saya paham apa kekhawatiran Ibu gitu kan. Jadi kita tes kesadaran Bapak dulu dan memorinya Bapak. Dan waktu itu saya masih ingat sampai sekarang gitu kan. Dokter tuh nepok paha saya, tok gitu kan. Pak,
ngopo kowe dengan gaya bahasa Jawa Timuran gitu. Hmm. Ngopo kowe Pak Rene, Pak? Wah, aku mau masuk stroke dok gitu. Pusing banget gitu. Sampai sekarang juga pusing gitu. Oh, iya. Loh, kamu sih aku karo sopo ini, Pak? Oh, sama istriku. Loh, oh, wis nikah toh? Wis dok. Oh. Jeneng bojomu sopo gitu kan. Tak Oh, sebut no, bener. Wah, untung bener loh sampai. Bim, Iya, untung iya. bener tak sebutnya bener ya. Anak salah kan Nek salah beda malah cerita. repot. Pak. jadi itu Repot. dites ya, Cuma, Hah? dites akhirnya lolos gitu. Lolos. Jadi gini apa? Kemudian ada ini agak joke ya sedikit ya. Ya biasa lah kocok-kocok gitu. Loh, Bol, nek omong nyebut salah nih. Ya tak tinggal. Tak goleki jeneng yang dia sebut di handphonenya itu. Tak telepon dia. Mbak, ini ompong lagi kritis Estafet. di rumah sakit. Saya pulang. Itu jadi apa? Kemudian Bercandaan gitu. akhirnya dokter minta, Bu, tolong dikasih pertanyaan yang lebih detail lagi gitu. Detail lagi. Akhirnya istriku si Gembul tuh nyebut untuk apa namanya? Kita terakhir yang agak ilmu itu kita terakhir kemana gitu kan, kita trip kemana, kemudian di sana ketemu siapa gitu kan, dan disitulah saya juga salah satunya nyebutnya adalah ya kita ke Australia kita ketemu Donny Verdian. Nah, gitu. Jadi kemudian dan itu masih saya kebawa terus sampai halusinasi saya ke ruang ICU gitu. Jadi gini, di ruang ICU itu saya selalu bilang itu, Bul, tolong kasih tahu Doni. Nah, kenapa? Enggak, kan Doni di sini lah. Kok di sini? Iya kan kita lagi di Sydney kan kita. Doni kan di Sydney. Memorinya di sana ya, Mas ya. Gitu kan. Kemudian karena kan saya waktu ke Aussie itu kan ketemu sama Bono kan, Bono YouTube kan. Dan itu kan yang sampai si Donny Verdian itu sampai miso-miso sama aku. Masuk yo. Aku sing tinggalane kene ora ketemu kowe sing ketemu. Itu mungkin saking bondingnya masih ada gitu. Masih teringat terus itu kan. Kemudian istri saya bilang, "Dok, semua pertanyaan semua sama. Benar semua, Dok," gitu kan. Enggak ada yang terlewat gitu. Oh, baik, Bu. Saya tim dokter akan konsultasi dulu ya. Kita berembuk dulu. Ya kan, di situ saya bersyukur saya bukan siapa-siapa, apa namanya, kok dapat dokter itu yang baik banget gitu di Surabaya. Ya ada dokter satu lagi yang baik banget sama saya gitu kan, dokter alumni saya gitu kan, dokter Vincent itu di Jogja gitu kan. Kemudian dokter tuh akhirnya bilang, Ibu ini karena kesadarannya Bapak masih bagus dan memorinya masih bagus, apa namanya, kesadaran masih bagus, kami putuskan untuk tidak dioperasi. Nah terus gimana Dok dengan pendarahannya? Ya nanti dengan obat-obatan dan kemudian kondisi tensinya Bapak stabil. Dan kemudian fungsi jantungnya juga stabil, kan saya yakin pendarahannya akan berkurang gitu kan. Tapi Bapak harus masuk ke ICU. Ya sudah, itu perjuangan lagi. Jadi saya masuk di ICU, bukan ICU lagi, ICU gitu kan. Jadi udah, aduh gitu kan. Kalau saya tuh kadang-kadang waktu itu sadar kan, Bul kita dibawa kemana gitu kan. Dia kan manggil istri saya kan Gembul kan. Enggak, kamu dirawat di ICU gitu kan. Ya udah, kamu masih sadar kan? Masih. Dan di situ adalah perjuangan saya untuk mulai mengatakan kembali bernegosiasi dengan Tuhan lagi. Bahkan setiap malam, apa namanya? Kan istri saya tuh langsung masuk ke kamar ICU, dan ini puji Tuhan lagi, saya bersyukur saya mendapatkan rumah sakit yang baik, dia pengertian bahwa istri saya boleh masuk ke dalam ICU. Biasanya kan nggak boleh. Istri saya bilang, saya mau masuk, saya mau berdoa bersama dengan suami saya. Pada akhirnya dikabulkan. Tapi memang waktu itu istri saya nggak kemana-mana, jadi benar-benar full di rumah sakit. Jadi kalau kemana-mana kan harus balik lagi, harus swab lagi kan. Jadi dia harus steril terus kan. Kemudian sudah setiap malam itu saya mengajak saya doa, dan saya selalu mengikuti doanya dia, mungkin ditutup dengan Bapa Kami dan Salam Maria gitu kan. Saya mengikuti terus, dan saya selalu selipkan dengan
doa saya sendiri. Doanya apa coba? Doanya tetap lagi bernegosiasi. Tuhan, jangan sekarang ya Tuhan. Saya waktu itu takut banget, Sul. Tim. Iya. Apa? Saya tuh, kalau, waduh, ini kalau mama, saya takut banget kalau malam tidur, aku bisa bablas gitu loh. Bablas pora itu. Gitu makanya ketika saya sebelum tidur, saya itu selalu berdoa, Tuhan jangan sekarang ya Tuhan, jangan sekarang. Saya ingin menjalankan misi hidupmu lagi. Gitu. Jadi ya udah pagi itu juga saya malah gitu kan saya itu minta dimandiin itu bukan sama suster. Gilo ya. Risih ya. Dipikir orang nggak kenal ya. Makanya saya kadang-kadang minta istri saya untuk mandiin saya gitu kan. Dia sebelum mandiin tuh dia selalu bilang yuk kita doa pagi ya udah. Doa pagi ya saya bersyukur wah aku masih hidup ya. Gitu sih. Terus kemudian apa ya? Udah itu saya melewatin selama 21 hari di ICCU gitu kan. Kemudian saya hari ke-22 dipindahin ke ruangan biasa. Kemudian pas di ruangan biasa itu mental saya drop. Dropnya kenapa? Gimana itu? Suatu pagi itu suster itu bawain saya kursi roda. Ayo Pak Alfa, habis makan kita jalan-jalan yuk ke rooftop gitu kan, melihat Surabaya gitu kan. Dari rooftop keren loh kan, Bapak kemarin 3 minggu di ICCU gitu kan. Bosen. Saya mikir-mikirnya gini. Saya bilang saya simpel banget mikirnya. Kok kursi roda, kok pakai kursi roda gitu. Emang aku nggak bisa jalan ya gitu kan. Kan aku udah dirawat 3 minggu. Nah, mikirnya simpel itu. Kan udah dirawat 3 minggu, kemudian udah sembuh dong gitu. Terus saya bilang sama istri saya, dan ini adalah kekuatan suami istri itu bondingnya harus kuat tuh gitu. Jadi saling menguatkan, saling setia dalam suka dan duka, sakit dan sehat gitu kan. Saya bilang sama istri saya, Bul, emang aku nggak bisa jalan ya, aku bilang gitu. Istri saya bilangnya apa coba? Apa tuh Mas? Nah, kamu bukannya nggak bisa jalan, kamu belum bisa jalan. Kayak bayi, kamu tuh kayak bayi. Jadi belajar lagi dan pasti akan bisa jalan. Kamu mau jalan lah, ya udah kamu harus belajar jalan. Jalannya ya nanti kita belajar ya. Terus di situ saya dapat kayak positive vibe-nya tuh di situ. Oh, bisa ya. Jadi mental saya mulai naik lagi. Udah di situ. Kemudian kemudian hari ke-25 itu saya diperbolehkan pulang. Nah, sorry, ini agak skip. Ketika saya dipindahin ke ruangan biasa itu, dokter memutuskan di ruangan biasa, kenapa? Pendarahan di otak saya itu udah berkurang. Puji Tuhan kan. Dari 60 mili itu jadi 40 mili. Ya kan? Nah, kemudian 3 hari kemudian saya di MRI lagi, itu cepat banget turunnya, itu udah sampai angka 30 mili, kurang lebih 30 mili. Dan dokter Ashraf saya itu bilang bahwa Bu, ini saya yakin Bapak 2 bulan lagi, kurang lebih bulan Juni lah, itu udah hilang lah pendarahannya. Saya yakin. Gitu ya dok? Iya. Gitu. Udah pada akhirnya hari ke-25 saya boleh pulang. Gitu. Nah kan PR nih, ini lagi ada cerita lagi nih. Ketika cerita saat saya pulang. Gitu kan. Saya bilang sama istri saya gini, Bul, kursi roda gimana Bul? Gitu kan. Kan aku butuh kursi roda. Tenang, gampang dah. Pas pulang itu kursi roda udah ada. Nih kursi roda. Loh, kamu apa? Istri saya bilang gini, nih aku sewa kursi roda ya. Kenapa coba? Karena kalau beli ntar. Saya bilang gini, Bul, emang duitnya udah habis ya gitu kan? Enggak, masih ada kok. Saya takutnya udah habis kan, karena memang kita waktu dirawat di sana kita memang maaf ya habis-habisan lah. Kemudian gini, kalau saya beli kursi roda, aku beli kursi roda karena istriku gini, kalau aku beli kursi roda, kamu akan ketergantungan dengan kursi roda itu dan kamu nggak akan mau belajar, ya. Tapi kalau aku sewa, kamu akan tertrigger untuk wah aku harus bisa jalan, aku harus bisa lepas dari ini.
ikan cuma nyewa, ini cuma nyewa. Kalau semakin lama nyewa, aku semakin lama bayar ya. Nah, jadi kembali lagi, inilah kekuatan suami istri itu di Pasangan. situ dalam suka dan duka itu tuh sehat dan suka tuh gitu, saling menguatkan. Jadi bukan saling ngopo sih kok itu dadak loro barang. Nah, gitu kan. Gawe susah wae gitu. Enggak. Tapi dia justru membangkitkan semangat saya tuh gitu. Dengan positive vibe. Kamu belum bisa, bukan yang nggak bisa. Kedua adalah dia menyewakan kursi roda supaya saya bisa cepat bisa jalan gitu. Gitu, Mas. Oke. Oke. Nah, dari cerita ini tadi, Mas Ompong, eh, dari mulai akhirnya dinyatakan sakit sampai akhirnya Ya. timelinenya kan kemudian berjalan sampai di Mas Ompong masih sakit, tapi sudah boleh pulang kan. Nah, di proses itu gimana, Mas? Di proses itu dalam artian Ya. setelah dari Surabaya, Mas Ompong kemana dan ngapain? Oke. Jadi ini lagi kembali ke kekuatan pertemanan ya gitu kan. Saya bersyukur punya teman-teman baik gitu kan. Baik teman-teman baik di Debrito, baik angkatan saya maupun lintas angkatan. Itulah sesuai dengan apa Mas Debrito ya. Ingatlah Debrito contoh. Terus ya. Nah, ada satu teman saya di angkatan 97 gitu kan. Teman-teman saya bilang gini, Pong, kowe ra iso ning Surabaya, recovery di Surabaya. Karena apa? Karena kamu cuma berdua dan istrimu kerja gitu kan. Siapa yang mau ngerawat kamu gitu kan. Terus piye gitu kan. Ya udah tuh teman-teman saya berembuk. Ya wes, gowo Jogja wae. Gowo Jogja gitu kan. Nah, kenapa di Jogja? Di Jogja pertama adalah satu ada bapak ibu Temannya banyak. gitu kan. Ada bapak ibu dan ada teman-teman. Teman-temanmu banyak di sini. Baik teman-teman itu maupun teman-teman yang lain kan kamu pasti ada gitu kan. Nah, itulah. Kemudian mereka tuh orang-orang gila semua tuh ya kan kalau di angkatan saya kan ada namanya kepala dinas sosial kan namanya Andre Coro tuh jadi Oh iya. ceritanya lucu nih jadi ceritanya Ketua lucu MPK ya? sebenarnya nah ketua MPK itu jadi gini ceritanya lucu sebelum saya kena stroke itu seminggu sebelumnya itu kan saya memang ditugaskan oleh Pak Presiden alumni itu kan Mas Hawe itu kan sebagai ketua Bidang sosial. sosial Ketua kan. bidang sosial. Nah, saya menggerakkan teman-teman di 97 gini waktu itu sama Andre. Iki pandemi ki Andre, mesti kan temen konco-konco kesek terdampak ra. Ya oke sih Pong gitu. Ya wis. Dia nggawe gerakan sosial wae gitu kan. Ya kita kirim sembako lah, kita engko bantingan kirim sembako untuk mereka yang terdampak gitu kan. Kita bikin gerakan apalah. Oh ya wis Pong. Lah kok bar kuwi terus aku sakit. Si Andre sama teman-teman, wah, suka Pong gitu kan. Malah loro ki sapa sing garap-garap iki ya gitu. Tapi ternyata mereka gerak gitu. Dan kemudian akhirnya waktu itu Andre ada topeng, kemudian ada muscap gitu kan. Dan teman-teman 97 yang lain yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu ya. Waktu itu akhirnya video callan sama saya dan istri gitu kan. Wes go Jogja wae lah. Nganggo apa gitu kan. Naik mobil tuh saya takut ada goncangan kan. Iya. Kemudian waktu itu kan ada namanya PSBB kan. Oh, dulu sekarang kan namanya Oh iya, dibatasi ya untuk transportasi kan kemana-mana ya. kemudian waduh gitu kan. Spin, ya wes, aku udah usul sih, saya bilang gitu kan. Nganggo ambulans sih. Ya wes bener mah nganggo ambulans. Teman-teman Mucap, Topeng, Coro itu dan teman-teman, wes nganggo ambulan. Saya dengan polosnya gini, nganggo ambulan. Aku kan duwe mutek aku bilang gitu. Aku kan duwe mutek wes pas-pasan gitu kan. Buat ini gitu kan. Kemudian teman-teman gitu, wes lah Pong, rasa mikir aneh-aneh lah. Wes, sing sehat wes saya mikir. Wes lah, rasa mikir ya, aku main koordinasi karo Gembul ya, bojomu ya. Ya. Akhirnya mereka bikin grup namanya Evakuasi Ompong. Wah, sangat. Di situ tanpa ada aku. Iya, untuk ngirim Mas Ompong dari Surabaya ke Jogja ya. Ke Jogja. Akhirnya mereka tuh koordinasikan ya. misi evakuasi ya itu anak teman-teman 97 memang edan-edan kabeh gitu kan. Edan ya apa namanya? Kemudian gini.
Ya wes, akhirnya kan mereka koordinasi dengan istriku kan. Ya istriku bilang, ya, coba deh kalau ambulannya dari Surabaya gitu kan. Akhirnya bojoku nyari info gitu kan ke beberapa rumah sakit. Wah ternyata ribet gitu loh, harus kalau bawa orang dari ini lintas provinsi kan statusnya. Iya, Dari Jawa Timur, Jawa Tengah masuk ke Jogja. Jogja. Repot gitu kan. Terus akhirnya pada koordinasi itu di grup itu. Wes, apa? Bawa ambulan wes ke Jogja. Gajiku ke Jogja. Waduh gitu kan. Wah, terus aku bilang, ini tenanan ini dong gue ambulan kok. Wes topong, gue kira saya mikir. Tenang no pikiranmu wae. Yes. Akhirnya ya wes kapan ki? Nih. Udah mereka yang di Jogja pada koordinasi Jogja Jakarta gitu kan. Ada koordinasi yang di Surabaya. Ya wes kok ompong kancani yo sama Erwin sama Arek. Kancani pas ambulan ini datang hari Jumat depan, ambulan datang tolong dibantu untuk diangkat ke dalam ambulan. Ya wes. Hari H itu datanglah ambulan gitu kan. Dan gue rasanya Bim, Sul, rasanya maknya sih Bim. Aku mlebu ambulan neng misi. Iya. Mana misi. Wah, ambulan wes. Dan kemudian nah, kan dibawa ke Jogja kan. Terus aku bilang sama kan 2 hari seminggu sebelumnya dan setelah diputuskan untuk teman-teman Debrito itu 97 bilang, "Ya wes go Jogja gitu." Ambulan dari Jogja bawa ke Surabaya, bawa ke Jogja lagi. Itu saya bilang sama istri saya, Bul, kursi roda gimana? Kita kan sewanya di Surabaya. Ya wes lah, pernah nanti ada jalannya lah. Ntar gak usah dipikir itu. Yang penting kamu sampai Jogja dulu aja. Ya wes. Kembali lagi kekuatan doa. Tuhan, aku mau dibawa ke Jogja ya teman-teman gitu. Aku butuh kursi roda. Gimana caranya ya Tuhan? Aku tuh kayak sama Tuhan tuh kayak ngomong kayak teman aja gitu, kayak curhat gitu. Curhat ya Tuhan ya. Gitu. Terus gini, ini mujizat banget, saya bersyukur banget gitu kan. Sehari kemudian teman-teman SD saya SD di SD Marsudiri di Jogja gitu. Oke. Mereka tuh nelfon saya. Oh, katanya kamu mau jadi dibawa ke Jogja ya? Oh. Loh kok tahu? Iyalah, udah kabar udah nyebar gitu. Oh iya. Kenapa? Enggak. Kamu butuh kursi roda enggak? Manis enggak itu, Bim? Iya. Manis enggak di situ? Tuhan baik banget ya. Membalas doa saya dalam waktu 1x24 jam gitu kan. Secepat itu gitu kan. Terus ya udah, kamu sampai Jogja kapan? Jumat depan nih. Ya wes nanti sebelum Jumat atau hari Jumatnya kursi roda udah datang, Pak. Oh ya wes. Bener. Waktu itu Jumat pagi saya berangkat dari Surabaya gitu kan, naik ambulan. Pagi itu juga mama saya di Jogja bilang, "Iki kok eneng kursi roda? Kok ada kursi roda di sini?" Oh ya itu dari teman-teman SD. Gitu kan. Wah, ya udah akhirnya dalam ambulan tuh ya ngeri-ngeri sedep sih. Nah, habis sirenenya dinyalain ya. Wing. Terus kemudian ketok darurat kok, Mas. Ben ketok darurat jadi kan lewat itu. Itu saya nyetir juga teman-teman 97, Mas. Enggak. Ada drivernya. Driver ambulan gitu kan. Kemudian ini ada cerita di dalam ambulan itu, ada cerita menurut saya ya nek wong alah lebay banget sih. Enggak sih, menurut saya itu mengharukan gitu. Ada siapa aja Mas di ambulan itu? Di ambulan itu cuman saya, istriku, sopir sama sopir cadangan lah, ya kena lah gitu. Udah. Nah, di situ memang ya kalau kayak peralatan standar ya kayak P3K itu lengkap sih. Cuman istriku pegel aja di situ nggak bisa duduk. Aku bilang bercanda gini, ya Mas ini seranjang berdua. Seranjang berdua. Oh, kursinya nggak nyaman ya? Iya. Nyamping kan. Kan apa nih seranjang berdua? Kan jadi ambulan bergoyang. Gitu. Dan memang waktu itu teman-teman saya nyariin ambulan yang nyaman gitu loh. Bukan ambulan rumah sakit kan. Jadi carinya aman, yang nyaman, tetap nyaman sih. Nah, di dalam ambulan itu tuh saya bilang sama istriku gini,
Bul, bulan depan kan kamu ulang tahun. Itu Mei, aku ingat itu Mei, bulan Mei. Bul, bulan depan kamu ulang tahun. Aku nggak nyiapin kado apa-apa gitu. Aku belum nyiapin kado apa-apa. Kan biasanya kan aku nyiapin kado aneh-aneh lah. Atau trip kemana gitu kan. Pun kita mau trip kemana juga, kan aku juga belum bisa jalan. Udahlah kamu nggak usah mikir aneh-aneh lah. Gitu kan. Udah, kamu minta kado apa, Bul? Ya udah, aku cuma minta kado satu. Kadonya apa coba? Apa, Sul? Sembuh. Lebih spesifik lagi adalah saat ulang tahun aku minta kado adalah kamu bisa jalan. Jalan. Aduh, itu aduh. Oke. Piye carane itu kan? Waduh, piye carane? Ya kan? Tak hitung tuh cuma tinggal 3 minggu loh, Sul. Waktunya mepet tuh. Yeah. Waktunya mepet 3 minggu. Saat itu aku belum bisa gerak, tapi modal utama aku waktu dari Surabaya itu adalah aku bisa ngadeg ya. Berdiri dengan kaki lah, bukan orang ngadeg. Aja. Iya. Saya modal utama saya waktu itu dari Surabaya, karena kan waktu pulang dari rumah sakit di Surabaya itu karena saya langsung dikejar fisioterapi juga. Nah, saya udah bisa berdiri itu dengan 2 kaki gitu. Nah, itu doang modalnya. Saya mikir, dia ini 3 minggu gitu kan. Aku harus bisa jalan gitu kan. Tapi balik lagi istriku bilang bisa lah. Tapi pada akhirnya semangatku adalah, aku ingin membahagiakan istriku gitu kan. Gitu kan. Apa namanya? Dia sudah berkorban gitu. Wah, kalau ngeliat perjuangan dia, luar biasa gitu kan. Iya kan, setiap pagi dia jam 5 pagi bangun, kemudian dia nyiapin alat mandi, kemudian dia mandiin aku, kemudian setelah mandi kita doa pagi, kemudian dia mandi, kemudian habis mandi dia nyuapin aku, ngasih obat, kemudian dia pakai baju kantor, karena waktu itu kan WFH kan, jadi dia tetap zoom turan, tetap proper pakai baju kerja gitu kan. Kemudian kalau malam dia udah selesai meeting, malam dia masih paperwork gitu kan, masih ngerjain apa gitu kan. Kemudian suatu malam tuh saya tuh merasa kasihan. Dia habis gantiin, maaf ya saya pakai Pampers ya, karena kan saya nggak bisa mobilitas kan. Pakai Pampers itu tuh, dia udah gantiin tuh, dia habis ngerjain kerjaan, dia gantiin Pampers saya. Kemudian selesai 1 jam tuh, maaf ya, Pampers saya penuh gitu kan. Dan saya tuh mau bangunin dia tuh nggak tega. Gitu. Dia tuh tertidur di pinggiran tempat tidur itu. Iya. Kayak di drama Korea ya. Gitu. Itu tenanan bajingan. Jadi itu dari drama benar-benar ya kan gitu. Dia nggak mau tidur di samping, karena kan kalau waktu itu kan saya posisi tidur kan. Dia takut kena bangunin saya gitu kan. Terus dia akhirnya tertidur di situ gitu. Ya wes, semangatku itu doang. Aku membahagiakan istriku kan. Kemudian ya udah dengan semangatnya itu, kemudian itu di ambulan kan. Di ambulan tuh waktu itu dia bilang bahwa aku ingin kadonya adalah kamu bisa jalan waktu saat ulang tahun itu. Waktu itu sampai Prambanan nggak salah. Dia akhirnya masuk, udah mau masuk nih perumahan gitu. Aku bilang sama sopir ambulannya, Mas, sirenenya dimatiin Mas, ntar Pak heboh semua. Iya. Masuk kampungku mau heboh kabeh gitu kan. Gitu kan. Terus, kemudian maknyes gitu kan, begitu ngeliat rumah tuh kayak maknyes, kayak di strom lagi kan. Energi itu kayak di strom lagi. Jam 11, jam 12 saya sampai, jam 1, jam 2-an itu teman-teman The Brito 97 pada datang semua. Tapi ya ngono kuwi gayane ya Caca The Brito kan. Nggak celelean wis pon koyo ngono lah. Dan itu ada satu yang ngomong, si Muscap tuh bilang gini, "Weh, Pong, kok gue rupamu kok wis bagus meneh." Karena waktu pas aku keluar dari rumah sakit yang pada saat konkol untuk ambulan itu, ini tuh masih perak gitu loh. Iya, tapi iya. Istriku waktu itu bilang, ayo kamu latihan A, I, U, E, O. Akhirnya saya latihan A, I, U, E, O. Ini senam mutan kan. Dan itu berhasil. Pada saat bulan Mei itu, kurang lebih 1 bulan dari saya keluar dari rumah sakit, ini tuh udah agak lumayan gitu kan. Makanya teman-teman saya tuh salah satunya si Muscap itu bilang, "Loh Pong, kok rupamu wis bagus meneh?" gitu kan. Loh kenapa? Enggak, wis lumayan iki. Peratmu wis lumayan. Wah, nah, akhirnya aku mulai lagi, terus ya udah disitulah mulai teman-teman ada yang nyaranin, udah Pong,
fisioterapi jangan di rumah sakit, tapi di rumah saja. Karena kalau di rumah sakit itu riskan kan, karena di jalannya ya. Kamu kemudian kan nanti kamu ke sini ada bapak ibu gitu kan, takutnya kamu bawa jadi karier gitu. Oh iya, betul. Oh, Ya kan? zaman pandemi, betul. Terus ya wis ada fisioterapi yang bisa dipanggil ke rumah, home care. Oh ya wis, ini ada beberapa pilihan gitu. Ada yang ini, ya udah kamu pilih aja. Ya udah, ada saya pilih namanya Pak Widodo gitu kan. Kemudian ya wis, terus mereka wis dengan cangkeman yang kono lah gitu kan. Tidak ada adegan mengharukan ya berarti ya. Apa? Tidak ada adegan mengharukan ya, hanya cangkeman. Cangkeman. Situ ya, tapi yang mana kuwi gayane De Brito ki. Iya. Akhirnya Gojekan terus. Gojekane tapi nganu. Oh sampai kan ya piye ya? Aku kan paling parah apa, Mas? Terharu ki sampai aku meh berambangi atau wah, suke pong malah ditekani malah nangis kowe wah. Tapi beberapa mereka paham yo. Ya wes, yang penting semangat. Kowe nek ora semangat tak antili lho. Si Andre Coro kae ngomong topeng ya ngono. Wah, tak antili kowe pong nek ora semangat, artinya semangat itu terus ngobrol gitu kan. Iya. Ini wes ya ibaratnya mereka sudah berjuang. Akhirnya wes berjuang demi kowe lho. Kowe kok malah ngelokro sih diperjuangke. Jadi semangatnya dengan ancaman ya, Mas. Nek kata Bimo tadi ada adegan mengharukan nggak, ini adegannya adalah ancaman itu. Itu ciri khas mafia Jesuit itu. Mafia gitu. Gue nek ngelokro loh, orang belum fisioterapi, orang apa belum ngopo-ngopo, gue tak antili. Baju mah diantili awe, wis loro diantili ya lah. Tapi ya gayane De Brito kan ya. Ya wis mereka akhirnya ya wis balik dhisik. Ya apa pertolongan mereka nggak cuma sampai di situ doang gitu kan. Tidak hanya membawakan sampel aja. Ada yang kok gue butuh kursi ini enggak apa namanya kursi apa untuk mandi apa-apa. Oh ya waktu itu dari Wendra gitu kan. Kemudian juga ada tuh namanya Dawir, Wendra itu bilang kan dia papanya juga sakit juga sama. Dan dia menyarankan bahwa ini ya jangan sampai ini ya. Jadi kita banyak dapat info juga gitu kan. Kemudian ada juga Kriwil gitu kan. Kong gue butuh walker enggak? Butuh gigi. Ada lagi siapa? Cikul. Kong kamu butuh apa? Lampu pemanas untuk fisioterapi enggak? Ada. Oh ya, wes gitu. Bakul listrik itu. Bakul listrik. Jadi ya banyaklah pertolongan. Kemudian topeng gitu kan. Topeng adalah karena dia memang bergerak di transportasi, rasa transport gitu kan. Jadi wes pong, engko nang apa kontrol rumah sakit kok tak terke. Ya, tak terke. Oh, siap. Dia selalu on call dia. Tapi katanya dengan syarat pong, tapi dengan syarat topeng apa nek ora ning bookingan to. Aku kan bookingan terus kowe. Ora pong, demi kowe tak selake gitu. Akhirnya kemudian nah itu kembali lagi kan saya tadi bilang bahwa bangkitnya saya, kesembuhan saya itu tidak terlepas dari teman-teman saya gitu, termasuk teman-teman De Brito, nggak cuma 97 tapi lintas angkatan. Ini adalah saya dibawa ke Jogja, kemudian kan saya pindah dokter kan. Nah, saya di-handle oleh Dr. Pinson 94, dokter spesialis syaraf. Nah, jadi terima kasih Dr. Pinson gitu. Kemudian saya kan kemudian konsultasi kan. Waktu itu konsultasinya by video call dulu, tapi istri saya yang datang ke Dr. Pinson gitu kan. Istri saya minta, "Dok, ini kayaknya harus MRI lagi ya, Dok ya, untuk melihat kondisi pendarahannya." "Oh ya, benar Bu. Ya udah nanti kita atur aja kapan untuk opnamnya gitu." "Oh ya." Ada waktu itu selisih seminggu saya opnam lagi, opnam untuk MRI sih. MRI, kemudian ya wes. Aku MRI itu siang kemudian masuk ke kamar. Sore itu tuh aku ngalamun ngeliatin ke arah keluar jendela. Kan di Bethesda itu kan kayak gitu kan. Bethesda kan saya seneng sih rumah sakit itu tuh bangunan tua gitu kan, tapi homey ya, Mas. Homey saya. Kemudian tiba-tiba Dokter Pinson tuh nepok saya. "Kowe ngopo to, Mas?" Ngalamun gitu kan. Orang ngalamun, Dok. Aku kalau manggil Dokter Pinson Mas Dok. Orang kok Mas Dok. Orang ya wis lah. Saiki penting happy wae. Happy piye, Dok? Wis to.
Aku yang seneng. Kenapa? Pendarahanmu ini wis hilang. Itu Puji mujizat. Tuhan. Itu tuh gila, hilang. Terus kena nih dok, nggak percaya. Akhirnya dokter Vincent itu ngeluarin itu hasil MRI. Ini mas, mana? Ini ada bercak ke 1, 2 ini akan kayak bercak kayak bercak luka kan. Udah biasa ini udah ini, dan ini udah tidak membahayakan lagi. Udah sembuh. Senang tambah sembuh. Artinya enggak, itu waktu itu belum bisa jalan loh ya. Oke, masih belum bisa. Artinya pendarahannya sembuh ya, Mas? Artinya pendarahannya udah hilang kan. Artinya dok, tapi ini nggak menjalar kemana-mana kan? Enggak aman kok. Ya wes. Pada akhirnya dari situ, dari Mei 2020 sampai hari ini saya masih di handle sama Dr. Vincent. Jadi terima kasih Dr. Vincent. Ya, Dr. Vincent salah satu dokter saraf terbaik di Jogja ya. Itu tante saya juga pernah dirawat Dr. Vincent itu. Emang keren. Dan saya suka Dr. Vincent adalah dia on call ketika saya darurat ya. Standby terus ya, Mas? Standby. Jadi, dok aku ngalamin ini, dok ini. Oke, gini, tenang, gini, dah gitu. Okay, dia kan dokter spesialis, kemudian kan dia padat kan, belum lagi kalau ada operasi gitu. Tapi dia selalu meluangkan waktu untuk menjawab WA saya. Dan saya paham bahwa nanti pasti akan terlambat WA-nya kan, pasti kan ya dia sibuk kan. Dia sibuk kan, dan dia kan lagi menyiapkan untuk jadi guru besar itu kan, kalau nggak salah. Udah gitu terus. Kemudian, itu saya bisa, ini cerita mengharukan nih, cerita mengharukannya. Kemudian saya sebagai fisioterapi kan. Fisioterapi itu dengan Pak Widodo itu Dr. Vincent udah ngasih menu fisioterapinya. Kalau stroke tuh gitu, jadi stroke itu adalah kunci utama adalah, saya pesan ke teman-teman semua atau buat orang-orang yang melihat video ini bahwa kunci pemulihan stroke adalah hanya 2. 1 adalah redakan tekanan darahnya. Kemudian 2 adalah kalau lumpuh segera langsung fisioterapi. Karena fisioterapi pasien stroke lumpuh kayak saya itu golden time-nya hanya 8 bulan. Dokter Vincent langsung bilang sama istri saya, Bu, Bapak harus dikejar, Mas Alfa harus dikejar 8 bulan dari serangan kemarin, artinya ini hanya tinggal waktu 6 bulan lagi, Bapak, Mas Alfa harus dikejar untuk fisioterapi, harus bisa jalan, harus bisa bergerak kembali seperti semula. Kalau lebih dari 8 bulan, 6 bulan dari sekarang ini, tidak bisa jalan, tidak bisa bergerak lagi, ya sudah, dia akan selamanya kan begitu. Sadis. Tapi terus gimana dok? Ya udah fisioterapi ya dok. Oke, ya wes. Dan ini juga saya puji Tuhan juga kan, dokter yang di Surabaya itu juga pesannya juga sama gitu loh. Artinya saya bersyukur dapat dokter yang menyarankan tuh baik gitu. Cepat. Jadi spesialis yang di saraf di Surabaya itu dokter Asraf itu juga bilang, Ibu ini harus dikejar untuk fisioterapi ya, Bu ya. Tapi dokter Vincent juga bilang gitu. Pada akhirnya kita ketemu nih dengan fisioterapi kita yang home care gitu, datang ke rumah gitu kan. Wah itu lebih ini lagi. Pak, istriku bilang ini, kita ini sebetulnya menunya dari dokter Vincent 3 kali sehari, 3 kali seminggu gitu kan. 3 kali kalau nggak salah, saya lupa. Tapi saya mintanya 2 hari sekali ya. Gitu. Jadi setiap hari Senin, Rabu, Jumat, Sabtu. Jadi istirahat saya di jeda itu kan. Nah terus saya udah bilang, aduh 2 hari sekali gitu. Karena sakit banget. Setiap kali fisioterapi itu sakit banget. Karena sesuatu hal yang nggak bisa digerakin, kemudian digerakin, dipaksa ya. Minta ampun. Waduh sakit banget. Sampai saya tuh fisioterapi pertama di rumah itu, saya kan teriak kan. Itu tetangga orang tua saya itu sampai keluar. Bu, kenapa Mas Alfa? Kenapa dong? Nggak apa-apa, dia cuma habis lagi fisioterapi gitu. Terus, tapi memang bapak ibu saya itu sudah dipesenin sama istri saya gini, Pak, Ma, nanti kalau Alfa fisioterapi, kalau dia kesakitan, biarin aja, jangan di stop.
Jadi kalau kita merasa kasihan, malah justru kita malah menjerumuskan bahaya. dia, malah Ya, menjerumuskan kudu dia. tegel ya. Karena benar kudu tegal, bahasa Jawanya kudu tegal. Jadi ini maaf ya, berkaca dari beberapa kasus itu adalah pasien itu enggan untuk fisioterapi karena apa, sakit gitu kan. Sehingga ya sudah fisioterapi ya wes seminggu sekali ya wes gitu kan. Terus pelan-pelan gitu ya. Pelan-pelan, orang nggak dikejar golden time-nya itu loh, 8 bulan itu loh. Iya. Itu nggak dikejar gitu kan. Jadi ya sudah, maaf ya nyun sewu. Jadi ya udah selamanya akan seperti itu gitu kan. Maaf ya gitu kan. Tapi saya kembali di sini bukannya mau so tahu, tapi pengalaman saya mengejar fisioterapi itu 2 hari sekali dan sakitnya minta ampun. Dan ini ada cerita lucunya lagi, Bim. Jadi kalau terapi saya nggak bisa datang ya, misalkan Mas Alfa, saya besok pagi ada jagung mantan nih gitu kan. Ada jagung mantan gitu kan. Oh, ya udah Pak. Aku kan bilang ya udah ya. Tentu Senin gitu. Senin aku jagung mantan nih. Oh ya udah. Rabu ya Pak kita ketemu ya. Terapisku pintar. Dia nggak cuma izin sama saya. Izinnya sama istri saya juga. Bu, aku izin ya Bu, aku ada kondangan ini. Oh ya udah Pak. Langsung diganti Selasa aja. Gak ada hari bolong pokoknya. Gak ada hari bolong. Hari hajat terus. Nah, kalau aku terus bilang gini, nah kalau Selasa terapi, Rabu kan nanti juga terapi lagi. Ya nggak apa-apa. Kamu mau sembuh nggak gitu? Ya udah, wes. Terus pas pertama kali Pak Wit itu datang gitu tuh bilang gini, Mas, aku yakin sih kamu lebih cepat jalan ketimbang tanganmu gitu. Oh gitu. Melihat dari sisi kekuatanku saat aku berdiri, kemudian dia kan ngetes dulu kan, jadi saya ngerambat. Ya wes yuk, saya latihan terus, latihan pakai walker latihan gitu. Turun kayak turun anak tangga 1 gitu. Kalau turun anak tangga tuh caranya gini, latihan terus ya wes, terus merangkak. Kalau di rumah sakit, fisioterapi di rumah sakit, latihan merangkak itu tuh pakai ada kayak pipa kan. Ada pegangannya ya. Kalau ini pakai meja makan di rumah Bapak Ibu, bersihin. Wah, aku latihan muterin terus, dah. Di situ 1,5 minggu sebelum istriku ulang tahun, terapisku tuh bilang gini, ya Mas, melakukan yang teras yuk, gitu kan. Kene wah kalian rasa digowo. Loh, gitu Mas. Kok rasa digowo? Wes toh, iso. Bisa. Kamu bisa berjalan tanpa walker. Yuk, kita coba. Kalau jatuh gimana Mas? Tenang. Aku di belakangmu gitu. Aku di belakangmu. Papa mamamu di kanan kirimu kan. Ada orang di situ gitu kan. Aku nek yo wis toh, iso. Oke. Aku kan fokusnya nggak ngeliat ke depan kan, ngeliat langkahku kan, ngeliat lantai kan. Yo, 1, 2, 3, 4, 5. Hitungan ke-6. Tahu-tahu aku tuh dengar suaranya kenceng tuh dari depan. Ternyata Pak Wi itu udah di depanku. Lah, Mas, siapa yang di belakangku ini tadi yang melihat? Ya itu kan cuma mindsetmu doang kan. Mindsetmu ketakutan, kamu nggak bisa jalan kan. Padahal 5 langkah kamu bisa. Ya kan? Ayo sekarang lagi. Yuk 10 langkah sampai 10 langkah. 10 langkah, yuk putar balik lagi. Putar balik itu kayak aku, wah, iso yuk. Sampai aku happy ya. Itu sampai aku manggil mama aku gini. Oh, mama, tolong ambilin sepatu olahragaku gitu kan. Mau lari. Tapi kan aku nggak bisa makain lah, nggak bisa pakai kan, karena kan tanganku kan masih belum bisa leluasa. Kemudian dipakai terus apa bapak ibuku, ya terus ojo melayu, jangan melayu gitu. Enggak. Aku mau jalan tapi pakai sepatu biar mantep gitu kan. Terus habis itu terus aku jalan, mama, tolong divideoin ya udah. Video itu aku kirim ke istriku, Bul, early gift for your birthday. Asik. Top. Jadi itu mengalahkan emas berlian sekian karat itulah. Iya. Iya kan. Pada akhirnya ya itu membahagiakan gitu kan. Dan kemudian udah dari situ aku udah mulai bangkit. Itu sebetulnya bangkitnya sih sejak awal sakit. Sejak awal aku pulang dari rumah sakit itu kan
bangkitku adalah Iya. yaitu saat istriku udah ngasih positive vibe gitu, bahkan sampai aku tuh bilang sama istriku gini, positive vibe yang lainnya, Bul, kok Tuhan ngasih kayak gini ya? Gitu. Pasti kan kadang-kadang kita sebagai manusia normal lah ya, kok Tuhan ngasih kayak gini Bertanya-tanya ya? kan. Bener. Istriku cuma bilang, kamu jangan menyalahkan Tuhan. Kamu jangan pernah menyalahkan Tuhan. Jangan pernah menyalahkan Tuhan. Tapi kamu berdoa kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Ya udah, pada itu saya berdoa bahwa Tuhan, ku berserahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, berbuatlah sekehendak-Mu atas diriku. Sudah, itu doa saya. Dan kemudian udah, kemudian saya bisa jalan tuh. Wah, semangatnya meningkat tuh. Aku lapor ke grup JB Playon waktu itu ke Camp Camping. Bing, aku iso mlaku lho, Bing. Wah, apik Mas. Wah, wes semangat dari teman-teman JB Playon itu mulai lagi tuh. JB Playon. Oh, kemudian lagi itu. Ayo Mas, meluki gitu kan. Terus dan sebetulnya selain JB Playon juga ada komunitas di De Brito yang menyemangati saya adalah De Brito Kopi Test. Nah, De Brito Kopi Test itu menyemangati aku. Mas, never give up, Mas. Never give up kayak Liverpool gitu kan. Dan tahun ini angkat piala. Gitu. Waktu itu 2020 kan. Akhirnya angkat piala kan. Ayo Mas, iso Mas. Nah, jadi isopong. Jadi makanya saya bilang bahwa bersatulah dengan semua kawanmu itu adalah itu. Jadi saya mengalami itu bahwa saya lintas angkatan menyemangati saya gitu kan. Dari ya semualah, dari angkatan, dari komunitas gitu kan. Kemudian lari, saya diikut sertakan dalam lari online gitu kan. Waktu itu kan pandemi ya, jadi event larinya bukan offline tapi online. Jadi itu waktu itu enak, jadi ikut yang 5K gitu kan. Tapi itu multiple, jadi sehari sekilo, dicicil sekilo. Iso ya, wah iso Mas, wah pada masih pada jadi kayak malu kalau Mas Ompong gue Melayu, juara Melayu. Cap Kambing itu, kapten kambing itu, kaptennya JB Playon. Oh Mas Ompong Melayu, Podora Melayu gitu. Jadi mulai isin. Jadi ternyata doaku kan gitu kan, bahwa kesembuhanku itu jadi berkat dan jadi penyemangat buat orang lain tuh. Orang lain terwujud gitu loh. Gitu sih. Oke. Mas Samsul dan Kak Bim. Mas, itu kan tadi yang dari perjuangan tuh kita dengar sendiri tadi, memang dari sejak saat pertama terkena serangan hingga tadi bisa melangkah kaki sehingga bisa berjalan. Terus kemudian kalau dinyatakan normal kayak tangan sudah bergerak itu kira-kira kapan tuh Mas? Oh iya, Kak Bim. Jadi benar kan yang dikatakan Pak Wit itu, Mas saya yakin kakimu lebih cepat ketimbang tangan. Ya. Jadi tanganku ini itu tuh lebih lama. Ini 5 bulan tuh saya baru bisa gini loh. 5 bulan. Okay. Jadi 5 bulan 6 bulanan lah gitu kan. Saya tuh baru bisa gini. Waktu itu bulan Oktober ya, September itu baru saya tuh bisa. Tapi setiap kali latihan gini, orang mikir ini gampang ya. Wah sakitnya minta ampun. Susah ya. Wah sakit gitu kan, sakit gitu. Orang saya kadang-kadang kan waktu itu kan dibantu sama Pak Wit kan. Ayo hitung yuk, sesi 2, 3 gitu kan. Kan sampai 10 kan. Sampai 10 baru 6 gitu. Saya bilang 10 gitu. Loh, loncat sih. Loro ya Mas Pak, loro tenan Pak. Loro tenan. Ya wes, aku harus sampai seperti apa sih tanganku ini bergerak gitu loh. Ya udah, kamu lihat Kak, tangan kananmu bisa muter gini enggak? Bisa. Ya wes, kudu tangan harus bisa gitu. Apa yang dilakukan tangan kanan harus bisa tangan kiri juga. Ya, benar Kak Bim. Tapi saya bilang gini, lah bicarane iki ngene wae aku ora iso ya, aku bilang gitu. Kira iso lho Mas. Ya wes kudu iso aku gitu. Apalagi ngene iki ya wes. Nah, ini positive word itu nggak datang hanya dari istri saya, juga dari keluarga, dari bapak ibu gitu kan. Bapak ibu juga ngasih positive word gitu ke saya gitu. Pak Wit ini nggak cuman dia sebagai terapis melatih gerak tangan dan tubuh ya, tapi dia juga memberikan saya motivasi, memberikan positive word. Positive word apa? Mas loro tenan nih Mas. Mas aku kena, aduh nek kok gini loro tenan lo Mas, ini sakit banget itu kan. Ya wes, ngene wae, ini Mas Alfa. Kowe nek tanganmu nggak bisa gini, ya kan? Berarti kan kamu nggak bisa ngerangkul bojomu toh.
Gini, kowe gelem ora bojomu dirangkul Dirangkul wong liya. Kuwi dadi wah aku langsung ya ora gelem. Tapi kan ngene, aku kan mikir loh aku kan ngerangkul iso tangan kanan dan loh tangan kiwa juga kan bojomu bosen apa pundak kanan pundak kiri ya gitu. Oh iya juga sih. Tetep bisa jawab ya, iso tangan kiwa. Iya, jenenge wong De Brito ya nek ora ngeles kan ora mungkin. Ya kan? Betul. Nah, ngono kuwi. Jadi memang apa kebangkitan itu penyembuhanku itu memang datangnya dari orang-orang sekitarku gitu kan. Ya termasuk ya teman-teman ya semua teman-teman saya lah nggak bisa saya sebutin satu persatu gitu. Gitu. Oke. Akhirnya setelah berapa lama itu Mas dinyatakan semua total sembuh? Kapan itu? Sebetulnya kan gini, kalau pasien stroke itu kalau dokter itu menyatakan sembuh ya saat saya sudah bisa melakukan aktivitas mandiri. Mandiri artinya saya bisa jalan, saya bisa bergerak, bahkan kemudian saya waktu itu nyoba kan kantor saya punya biro di Solo kan, dan waktu itu saya minta manajemen untuk bisa berkantor di Solo. Bahkan tapi balik lagi itu orang-orang baik ada di sekitar saya, manajemen tempat saya bekerja tuh bilang, udahlah Pak, nggak usah dipikirin dulu lah kamu mau kerja di mana, ntar dulu lah, yang penting kamu sehat gitu. Udah nggak usah dipikirin. Ya udah akhirnya kemudian pada akhirnya ya udah waktu itu dalam tahun 2020 itu saya udah kemana-mana, tapi didampingin istri ya, sama bapak ibu juga. Kalau pas lagi saya Surabaya didampingin istri, ya jalan ke mall, jalan kemana gitu kan. Jadi waktu itu saya punya apa ya, saya masih punya memori, ya masih akan saya ingat bagaimana saya senangnya berjalan di mall pertama kali naik travel letter. Seneng ya, aku bisa munggah travel letter mana ya gitu. Rasanya kan seneng gitu kan. Seneng ya. Kemudian ya udah saya pegangan sama istri saya udah kayak kakek nenek kakek nenek, aduh aku kakek nenek ya, kita kakek nenek, lu aja kali kakeknya. Gitu. Jadi emang ya udah itu. Kemudian selama 2020 sampai Desember itu tuh puji Tuhan ya, tensi saya tuh normal terus. Jadi saya kan selalu setiap hari kan nyatet apa hari ini tensinya berapa, pagi berapa, sore berapa, pagi berapa. Kemudian catatan ada tuh dalam buku saya itu, buku kecil saya itu ada tuh. Kemudian setiap kali saya kontrol ke dokter Vincent, saya selalu bawa, nih dok catatan tensi saya. Gitu. Oh bagus. Nah waktu itu adalah waktu awal-awal ini ya apa? Vaksin, awal-awal vaksin. Awal vaksin itu dokter Vincent bilang, Mas Alfa ini kan melihat rekam medis rekaman tensi harian gitu kan. Saya berkeputusan untuk Mas Alfa boleh kok ini menerima vaksin kok, aman kok. Aman ya udah, jadi berarti aman. Dan kemudian ya sudah saya dinyatakan sembuh ya, artinya sembuh karena saya sudah bisa beraktivitas mandiri, bisa tensi saya normal gitu kan. Jadi memang gini, stroke saya itu kan karena pecah pembuluh darah kan. Jadi kata dokter Vincent adalah, Mas, tingkat kematian itu memang tertinggi waktu pada saat di awal kejadian gitu. Dan itu Mas Alfa sudah melewati itu gitu kan. Tetapi bukan berarti bisa tenang aja, enggak. Mas Alfa harus tetap ngontrol tensinya. Tetap ngontrol tensi. Ya sudah. Terus mesti kan ada timbul pertanyaan, loh Mas, apa yang dilakukan setelahnya gitu kan? Ya sudah, saya yang penting adalah saya jangan lupa untuk minum obat gitu kan. Jadi kalau obat saya hanya pagi saja, dan saya minum ketika saya bangun tidur, saya minum air putih, kemudian saya langsung minum. Karena saya nggak mau kejadian itu terulang lagi. Kan dulu kan saya skip kan. Pagi makan pagi menyepelekan gitu ya. Menyepelekan jadi jumawa ya. Omeng obat cilik kayak ngono kok rasanya. Wah, enggak. Kemudian saya ngontrol pada saat saya keluar dari rumah sakit itu adalah istri saya langsung kontrol semua makanan. Jadi makanan
rendah garam semua gitu. Wes, ya tawar semua gitu kan. Jadi tidak hanya hidup yang tawar, tapi makanan tawar. Tapi kemudian saya kalau di Surabaya waktu itu adalah diet diet caranya adalah ini catering sehat. Kemudian di Jogja juga sempat catering sehat karena kan takut mama saya kecapean untuk memasak kan, jadi memang lebih baik catering ya biar terjamin. Dan kemudian catering sehat tuh ada gitu kan. Catering sehat tuh kita udah ada menunya. Oh, ini untuk menu pasien apa? Oh, pasien hipertensi. Oh ya udah, berarti rendah garam. Kemudian karena mama saya juga bilang sama saya, aku ya pengen masak sama istri saya, ya udah pakai garam yang rendah natrium aja mah. Ya udah, akhirnya dipilihin lah yang rendah natrium. Saya nggak mau sebutin di sini garam apa aja gitu kan. Kalau mau bisa lihat di internet ada sih, saya nggak mau endorse garamnya itu gitu kan. Tapi kalau mau bertanya, kalau ada yang mau endorse garam bisa loh. Silakan masuk. Kita menerima. Iya. Boleh. Nanti itu 70% masuk ke uang kas alumni aja lah. Nah, kan. 70% masuk uang alumni. Saya boleh loh di endorse apa namanya garam rendah natrium gitu. Kemudian saya fix semua lepas dan saat ini kalau saya makan ya memang ya kami hanya berdua ya sama istri gitu kan. Kemudian kami ya beli aja, tapi belinya tuh malah enak adalah kita beli misalkan di Chinese food gitu kan. Chinese food atau ya sesuatu hal yang dimasak gitu kan. Jadi kalau kita pesen dimasak kan bisa order. Tolong garamnya dikurangi setengah takaran aja. Bukan makanan jadi ya yang dimasak. Bukan makanan jadi. Saya nggak mau makanan jadi dimasak. Bahkan ada kadang kalau di Grab itu ya, saya sampai ada pesennya gini, Mas, garamnya setengah takaran, tanpa micin, tenang aja. Tentang soal rasa tetap bintang 5. Gitu. Karena pernah ada yang sampai telepon. Nggak mau. Mas, nanti rasanya nggak enak itu. Nanti rasanya beda sama yang standarnya kita. Nggak apa-apa, tetap bintang 5, tak kayak bintang 5 gitu. Gitu. Terus apalagi ya? Itu sih. Terus kemudian saya punya tekad ikut event lari lagi. Lari offline itu. Kemudian saya konsultasi sama kambing, Bing, ini kapan ya? Tahun ngarep mulai rame ki Mas gitu kan. Kan PPKM udah tahun ngarep tuh tahun depan tuh maksudnya tahun ini 2023. Kayak PPKM tahun ini kayaknya lepas kan. Kayaknya akan banyak. Ya wis lah. Ya wis aku cari-cari gitu kan. Dapat tuh di namanya Mangkunegaran Run di Solo gitu kan. Saya ngeliat di Solo aja lah, nggak jauh-jauh gitu kan. Tetapi saya itu perjuangan mental juga. Jadi saya masih ketakutan gitu kan. Kan saya kena serangan stroke itu kan pada saat saya habis olahraga. Kan? Nah, itu kan. Olahraga itu kuncinya, olahraga bahwa kemudian aku isora ya. Aku bisa nggak ya? Aku bisa ya. Tapi saya selalu bilang kan, itu kan hanya mindset doang. Mental block. Nah, patahkan mental block. Aku isora. Tapi ya bagaimana caranya adalah mengelola mental block itu adalah ya satu adalah tetap berdoa adalah kunci gitu kan, memohon. Dan kemudian saya konsultasi dengan dokter Pinson gitu kan. Saya waktu itu Mas dokter, aku mau ikut event lari lagi Mas, gimana dok? Ya udah nggak apa-apa, tapi kamu cek tensi terus ya, kontrol selama kalau bisa seminggu sebelumnya gitu kan, dipantau terus tensinya berapa. Kalau relatif tinggi nggak usah ikut. Jangan. Pada akhirnya 1 minggu sebelum saya waktu itu kemudian daftar dapat. Nah, udah tuh saya latihan terus. Saya tanya sama Kapten Kambing itu, Kambing itu angkatan Kambing itu di bawah 2008 ya. Nah, 2008 gitu kan. Kambing itu Kapten JB Playon 2008 itu saya konsultasi, Bing, menu latihannya apa aja, Bing? Terus gini aja Mas, Mayo santai gini. Dia udah ngasih menu kan, menu latihan udah saya latihan. Ya udah, pada hari H saya ikut Mangkunegaran Run 5K gitu kan. Dan kemudian saya tuh sampai waduh, JB Playon ada yang melu lah ya. Mamek saya tuh blast di cari teman ya. JB Playon ya
apa domain lu lah, domain lu. Oh, ternyata ada yang ikut, oh udah tenang, nyicil ayamnya apa, Ada oh teman. nek kalau aku ada apa-apa gitu loh, Amit-amit ya, amit-amit nek amit-amit apa-apa. nek apa-apa tuh aku ada yang cover gitu loh, ada Ono apa-apa. sing mantau lah pokoknya. Nah, ternyata panitianya itu ada teman saya juga gitu kan, sampai saya titip, kok nek apa-apa telepon ke gue kan, dia kena istriku. Kamu nakut-nakutin aja sih Mas. Ya, enggak, cuman kan semua di prepare kan, semua tuh di prepare gitu kan. Ya udah, akhirnya saya lari gitu kan. Kemudian saya tetap pakai pantauannya adalah heart rate gitu kan. Dan ini ya nggak tahu ya, ini namanya mujizat ya. Saya tuh nggak tahu juga. Maksudnya gila Tuhan, my back. Saya tuh lari 5K. Itu tuh saya nggak berhenti loh, nggak berhenti, enggak. Saya tetap lari terus. Saya awalnya lari kan, pace-nya lumayan gitu kan. Terus begitu heart rate saya 160, saya turunin tuh pace kecepatannya, turunin gitu. Tapi saya nggak berhenti. Saya kayak nggak ada keinginan untuk berhenti dulu, enggak. Tetap lari jogging biasa, pace rendah, tek, sampai di WS station tuh, di water station, untuk minum itu di KM 3 ya. Saya tuh biasanya kalau water station tuh ngambil minum berhenti kan. Enggak. Saya udah kayak pelari maraton Kenya itu. Wah, nyaut minum. Nyaut sambil lari. Udah minum terus kemudian ya udah. Tapi saya larinya tetap pelan gitu kan. Terus begitu heart rate saya udah 140 normal gitu kan, saya kencengin lagi tuh larinya. Bahkan saya diajak ngomong sama orang gitu kan, ada kenal gitu kan. Saya masih bisa lari sambil ngomong gitu loh. Ini hal yang tidak bisa saya lakukan sebelum saya sakit loh. Iya. Sebelum saya sakit. Gila, Kak Bim. Jadi sebelum saya sakit, saya lari 10K. Itu saya sampai berhenti ngambil nafas gitu kan. Sanse gitu. Gitu kan. Gitu kan. Di water station saya minum sampai berhenti ngeliatin gitu. Tapi ini enggak. Bahkan sampai 1 kilometer sebelum finish tuh saya agak gaspol dulu. Kayak apa sih, push the limit aja. Tapi tetap kontrol. Tetap dilihat, itu dipantau. Finish tuh udah rasanya, gitu rasanya, wah iso ya gitu kan. Dapat medali dan ketemu teman-teman, ya udah. Waktu itu teman-teman JB Playon yang saya temuin pertama adalah Rudi Papin, teman angkatan juga, siapa Judi. Kemudian ya wah teman-teman pada bilang, wah hebat gue Pong. Kembali lagi saya ngomong, bukan saya yang hebat, Tuhan yang hebat. Gitu. Terus pada itu saya ngeliat catatan waktu, loh kok lu HP ketimbang saya sebelum sakit. Serangan. Berapa Mas? Aku kemarin lari bisa 5K ya. 5K 40 Pak ya, 42 sekian lah, something lah. Oh, apa itu? Nah, aku bilang saat dulu stroke paling 50 aku. 42 gitu. Apa itu? Udah cukup bagus itu. 42-an gitu kan. Terus dan mujizatnya lagi nih. Kan biasanya kita habis lari ya, Bimo pasti ngerasa lah. Nah, kita habis ngerasa kan kaki kan kayak ya agak ngilu-ngilu dikit lah, biasa lah ya. Ini ya, kaki kiri saya yang dulunya lumpuh malah nggak kerasa apa-apa. Malah kaki kanan saya yang sampai rumah tuh kok rada ngilu-ngilu ya, tak kasih kontraplan. Yang kiri itu kayak malah bakoh gitu, malah kuat itu. Nggak tahu kenapa. Itu mujizat. Gitulah ceritanya. Betul, Kak Bim. Oke. Keren banget nih. Ini selanjutnya rencananya mau ikut lari terus atau ada bayangan rencana mau ngapain gitu Mas? Ada sih. Target khusus gitu. Lari ya. Tapi targetnya adalah di tahun ini 2003 ini tetap saya ikut event tapi yang 5K aja lah. 5K aja lah. Tos kita. Lah. Saya juga setia dengan 5K. Ya ada tetap 5K, nanti baru tahun depan saya naik lagi 10K. Udah. Kalau saya tetap di 5K tetap aja. Iya. 5K dengan banyak berhenti karena banyak foto-foto kalau saya Mas. Buat konten. Kita budak konten saya sama Samsul. Karena kita di tim konten kan. Iya.
Nyari-nyari Karena konten kan, gue. karena waktu yang Mangkunegaran itu ada teman saya yang fotografer kan. Saya udah pesen kita biar ini ya, ya udah. Depan mau naik lagi, naik level lah gitu. Pelan-pelan aja. Tapi memang fokus di lari ya Mas olahraganya, Mas. Sebenarnya naik sepeda, tapi sekarang ini saya ini agak ngalamin bukan lemah ya, tapi lebih ke gangguan ke fokus mata kiri saya gitu kan. Jadi kan saya lumpuhkan kiri kan, jadi kiri itu agak kayak kurang fokus, kadang-kadang ngeblank gitu loh. Jadi saya lebih fokus ke kanan gitu loh, ke arah kanan gitu. Kata dokter sih memang nggak ada obatnya, cuma penyesuaian aja. Kejadiannya tuh ketahuan banget, itu parahnya adalah tahun lalu di bulan Agustus atau September gitu. Saya naik mobil, saya nabrak. Gitu Mas. Karena saya nggak lihat di sebelah kiri itu ada apa. Koordinasi sebelah kirinya masih belum ya. Jadi memang kalau Berkendara. tadi Kak Bim bilang ada yang hambatan lagi nggak? Itu ya. Jadi memang saya nggak kiri itu. Memang waktu kejadian itu ibu saya udah bilang, Pak, hati-hati depan ada mobil, ada truk gitu. Oh iya. Tahu saya nyalip tapi kurang ke kanan karena saya fokus ngeliatin yang kanan ada motor. Iya. Blok gitu kan dari belakang ke depan. Habis lah mobil gitu kan. Nah, terus begonya saya adalah saya berhenti kan. Loh, tadi motornya mana yang saya tabrak? Motor. Emang kamu nggak sadar tadi nabrak apa? Motor kan? Bukan. Emang nggak lihat kamu? Gedenya segini sebelah kiri. Berhenti nih. Wah truk. Nggak lihat saya. Waduh, bahaya. Nah, terus ini emang cah-cah berita mana? Saya cerita sama teman-teman 97 kan. Wah, aku baru ini. Wes lapong. Tapi tetap wis bener gue numpak mobil ketimbang numpak motor. Nek numpak mobil, gue ketenggang ngono kuwi jamah sik kena mobil untuk mobilmu asuransi. Nek motor wis bener wis langsung hilang gue. Asu ya. Ya enggak sih, akhirnya sekarang sih saya kemana-mana naik Grab gitu kan. Lebih aman ya. Puji Tuhan tuh istri saya bakoh kalau nyetir gitu. Jadi dulu sebelum saya sakit kan kami sering pulang pergi Jakarta, Jogja gitu kan, kalau lagi Natal gitu kan. Nah, saya suka gantian sama dia gitu kan. Ya, beberapa terakhir itu tuh dia yang full gitu kan. Nggak tahu kenapa. Coba deh kamu full deh dari Jogja nih. Aku kemarin dari Jakarta nih, dari Jogja kamu yang full. Benar dia full. Ternyata itu bermanfaat. Sudah terlatih. Dia kemana-mana, dia terlatih. Jadi kayaknya aku udah nyiapin gitu, dia terlatih gitu. Ya udah akhirnya dia Surabaya Jogja itu udah sering. Bahkan dia Surabaya Jakarta aja dalam 3 tahun ini udah 5 atau 6 kalian gitu kan. Sendiri edan kan. Sendirian. Seru. Perkasa itu. Tapi biasanya kalau kami trip gitu ya ke Jakarta, ke Jogja gitu kan, kami tuh sering kontaknya sama teman-teman 97 jadi gitu. Siap, aku OTW ini ya, jadi mereka mantau juga gitu. Ngabarin ya, jadi kayak orang rumah ya, teman-teman angkatan. Iya, Pak. Ya anak-anak angkatan tuh emang udah kayak saudara sendiri ya asu-asunan ya isu-isuan ya mabuk bareng ya seni-seni bareng ya kabeh ditanggung bareng lah. Oke, Mas. Gitu. Ompong, terakhir nih Mas Ompong. Ada pesan nggak buat kami setelah semua pengalaman baik ini? Apa ya? Buat kesehatan. Untuk kesehatan, buat yang masih muda itu jangan lupa untuk investasi di kesehatan, artinya olahraga itu penting. Udut yo iya nek masalah udut ki yo bingung aku nggak bisa komentar itu kan. Ngombe yo kita di komunitas kita kan sukanya kan gitu kan nek ngombe gitu. Ya ngombe gitu ya oke lah, tapi jangan wajar aja gitu kan. Bahkan kadang-kadang saya juga ada yang ngomong, loh kayak ompong we seorang tahu udut we iso kena stroke. Mending udut we jangan. Jangan gitu. Tapi lebih ke investasi di bekal tubuh nantinya buat ke depan tua gitu kan. Olahraga juga. Kemudian adalah gini, ketika umur 30 menginjak umur 30 khususnya 35 kalau bisa adalah
segera medical check up. Karena apa? Kalian ketahuan ada apa di dalam tubuh kita gitu. Jangan takut gitu. Wong saiki medical check up yo yang jauh ya, bukannya mau menyepelekan. Ya murah kok gitu kan. Yeah. Saiki medical check up yang semi lengkap aja sekitar 500-600 gitu kan. Dapat. Ya kan, dapat kan gitu. Jadi mendingan itu ketimbang kalian jajan boba-boba gitu kan, jajan makanan-makanan herbs gitu, mendingan simpen aja. Kemudian ya kontrol asupan gitu kan. Makanan itu cuma enak di sini doang gitu kan. Di dalamnya enggak. Kayak misalkan gini. Saya pesan adalah kalau yang buat hipertensi adalah belum tentu semua makanan manis itu kadar garamnya rendah. Enggak juga. Jadi selalu perhatiin kalau beli sesuatu itu adalah baca fact nutrisinya. Nutrition fact. Nah, nutrition fact-nya itu harus dibaca. Itu saya kemarin tuh saya beli minuman kan. Saya nggak usah sebut merek ya. Sebuah minuman apapun itu. Saya minum kan, dia bawa ke rumah. Istri saya bilang gini, besok lagi nggak usah beli ini ya. Kenapa? Kamu lihat deh, kadar natriumnya tinggi loh. Oh iya ya. Udahlah, kamu mendingan yang biasa-biasa lah, nggak usah yang biasa-biasa. Makanya saya bukannya mau menjelekkan apa-apa, tapi ya kadang-kadang itu kan minuman ya, minuman manis kok yuk. Kadar garamnya tinggi. Garamnya. Ada gitu kan. Kalau makanan wajar lah ya, makanan wajar gitu kan. Nah, tapi kadang-kadang ini makanya pentingnya medical check up tuh kayak gitu. Jadi kita ketahuan ada apa di dalam tubuh kita. Jadi kita bisa mewaspadai ketika hipertensi, dinyatakan hipertensi ya sudah mulai diet garam. Ketika dinyatakan diabetes ya diet gula gitu kan. Dan jika butuh jamu ya hubungi Kak Bim. Salah ya. Intermezzo. Iya. Oke. Kalau pesan untuk teman-teman yang mungkin istilahnya yang sedang dalam kondisi sulit mungkin Mas. Yang mungkin mengalami sesuatu yang Mas Alfa alami bahkan kan. Karena saya juga dengar dari ini komunitas juga ada yang seperti Mas S, saya nggak sebut nama, itu juga barusan mungkin 3 bulanan mengalami stroke juga dan dia sedang berjuang juga untuk kesembuhan. Seorang fotografer dia. Jadi sebetulnya gini, kunci pemulihan kita sebagai pasien ya itu cuma satu, semangat untuk sembuh dan semangat untuk nantinya kalau aku sembuh itu buat apa sih? Gitu. Jadi jangan pernah menyerah dengan sakit yang dialaminya gitu kan. Jadi obat paling mujarab itu bukan obat-obatan yang aneh, obat-obatan medikal itu, tapi justru dari diri sendiri gitu. Bergembiralah gitu kan. Gembira itu adalah hati yang obat yang paling mujarab. Makanya sebetulnya saya bersyukur teman-teman saya 97 itu membawa saya ke Jogja, karena Jogja adalah kunci utama penyembuhan saya. Di Jogja saya jadi tenang gitu kan. Jadi kalau pesan buat teman-teman yang sedang lagi sakit gitu kan, kemudian ini spesifik lagi sakit ya. Jadi teman-teman jangan menyerah gitu kan. Jadikan bahwa kita harus punya tekad. Aku sembuh, aku mau ini. Aku sembuh supaya tidak merepotkan keluarga. Aku sembuh supaya bisa bermanfaat lagi buat orang lain. Nah, itu yang semangat yang saya lakukan adalah aku sembuh, aku bisa jadi berkat buat orang-orang sekitar. Aku bisa bermanfaat buat orang-orang sekitar. Dan itu sebetulnya itu saya lakukan saat ini gitu kan. Mungkin orang bilang bos wepong gitu. Enggak, itu saya lakukan. Apa yang saya lakukan bahwa waktu itu saya minta bahwa jadikan kesembuhanku dan pemulihanku itu jadi berkat buat orang-orang sekitarku supaya orang-orang sekitarku itu aku bermanfaat buat orang-orang sekitar. Jadi kurang lebih dalam setahun ini dari 2000 tahun kemarin sampai sekarang ini saya tuh mendampingi keluarga pasien stroke. Jadi, besok bulan depan ini saya ketiga gitu kan. Jadi awalnya itu ada teman yang bilang, "Pong, bapakku stroke ya, Pong. Jadi aku kudu piye yo." Ya udah, akhirnya saya melakukan pendampingan. Gini. Pada suatu saat
setelah 6 bulan itu dia ngomong, wes Pong, aku nggak sanggup karena bapakku udah menyerah. Nah itu makanya saya bilang tadi bahwa orang sakit jangan menyerah. Buat teman-teman yang sedang sakit, saat ini sedang sakit, jangan menyerah. Jadikan kesembuhanmu itu jadi berkat buat orang lain. Gitu kan. Jadi pada akhirnya yang keluarga pas pertama itu udah menyerah. Gitu kan. Waduh, nggak bisa. Wes lah Pong, oh ya wes. Udah nggak ada kemauan apa dari bapakku tuh sudah nggak ada kemauan lagi untuk sembuh. Ya susah kalau gitu ya Mas ya. Nah, kemudian untuk yang keluarga pasien stroke kedua itu saya dampingi, kebetulan dia masih muda, bahkan sebetulnya umurnya masih di bawah saya 2 tahun. Saya kasih kesaksian bahwa, Mas, saya waktu itu tanya, ini kapan kejadiannya? Serangannya kapan? 3 bulan yang lalu, Pak, Mas, gitu kan. Oh, berarti masih ada 5 bulan lagi, kejar. Gimana? Ya udah, saya lakukan gini. Ting studinya gini. Terus apa namanya? Bisa balik Mas, bisa. Saya buktinya. Terus saya bilang ke pasiennya, Mas, kowe iso mari mah koyo aku. Iki aku bilang, saya tunjukin sampai foto. Ini saya foto. Kebetulan saya memang sengaja nyimpan beberapa foto saya saat saya recover itu di handphone supaya saya ketika bertemu dengan orang itu menunjukkan bukti kan. Jadi orang kalau orang Jawa ngomong orang yang cangkeman wae gitu. Enggak, saya mau bukti gitu. Ini bukti. Padahal ketika saya berbicara dengan pasien itu ada raut wajah gembira tuh, ada kayak keyakinan harapan ya Mas. Gitu. Nah, itu saya seneng gitu. Saya seneng. Oh iya, saya bisa jadi berkat orang lain itu kayak gitu. Jadi berkat buat orang lain itu nggak harus dari sisi materi, enggak menurut saya. Dengan memberikan semangat itu udah penting banget gitu kan. Apa namanya? Ada raut wajah apa optimis. Oh iya, Mas iso mas. Sampai gitu. Cuman ini agak sudah sebulanan ini agak terputus gitu kan. Nah, maksudnya nggak bisa dihubungin atau saya juga nggak mau nge-push dia kan. Dan ini yang ketiga ini akan jalan ini adalah setelah dia tahu kisah saya gitu sebetulnya. Setelah kisah saya share, kemudian beberapa orang juga share gitu kan. Kemudian karena kenal sama bapak ibu saya, mereka bertanya apa namanya, Mas Alfa berobatnya kemana? Kok bisa jalan lagi? Ya gitu loh. Kan ya, saya dan waktu itu bapak saya cuma bilang berobat sama Tuhan gitu, sesimpel itu aja sih. Loh, kenapa ini? Ya sudah, berserah dan berusaha, kuncinya itu kan, berserah dan berusaha. Udah gini aja, kalau mau konsultasi aja sama Alfa aja gitu. Ya udah, akhirnya dia WA saya, dia bilang, Mas, suami saya seperti Mas Alfa gitu kan, gimana caranya ya supaya bisa sembuh kayak Mas Alfa, bisa jalan. Nah, jadi ternyata saya memberikan optimisme pada keluarga pasien yang lain tuh iso ya. Dan saya juga selalu meyakinkan bahwa bisa kok, pasien stroke lumpuh itu bukan akhir dari segalanya. Masih bisa. Dan apa namanya? Itu makanya bulan depan sih saya bilang, waduh, Tante, kita konsultasi lewat WA dulu aja ya. Nanti saya datang ke rumah aja gitu kan. Untuk biar tahu seperti apa. Baik lagi, ini misi sosial saya. Jadi saya ya maaf ya, saya bukannya mau sombong atau dibilang sombong. Ini misi sosial saya dan saya tidak mau dibayar apapun. Saya dengan memberikan pengalaman saya itu lebih ke membangun optimisme pada keluarga pasien stroke. Bahkan sebetulnya kalau ada yang melihat video ini gitu kan, kalau mau bertanya tentang recovery pasien stroke itu bisa kok tanya di kolom komentar, nanti akan kami balas dari teman-teman alumni juga akan membantu. Gitu sih, Mas Samsul. Kalau untuk saya ada untuk apa namanya, untuk pesan buat teman-teman pasangan muda gitu kan, bahwa aku Mas, kalau kalian tetaplah teguh setia dalam janji perkawinan gitu kan, dalam suka maupun duka gitu kan, karena hidup kalian ini tidak hanya di atas terus seperti berputar gitu kan, ya kadang seneng, kadang happy, kadang ini. Teman-teman yang sedang terpuruk atau apa, tetap optimis aja sih gitu kan.
optimis adalah Matur saya waktu kena stroke dan tahu bahwa saya di kursi roda, itu apa ya saya nggak lemes. Iya. Tapi saya optimis, saya bisa sembuh. Tekad saya adalah saya nggak mau ngerepotin orang lain. Saya ingin membagikan orang-orang di sekitarku. Udah, gitu doang. Oke, Itu siap. Samsul, saya bingung. Saking banyaknya yang aku omongin kayak. Ya. Tapi siap, Mas. berisi semua, Mas. Ini apa? Kita mendengarkan semua. bukan mendengarkan sesuatu yang membosankan, tapi sesuatu yang memotivasi dari setiap kalimat yang terucap. Wih, apa ya omonganku ya? Betul. Oke. Tenang loh. Oh iya loh. Ini nggak terasa loh 1,5 jam loh. Iya. Oke. 1,5 jam. Iya. Makanya Sul. Makanya aku tadi malam, jam 10. Pasti kita suwe gitu. Terus jam 11 gitu, jam 11-an. Wah, kesel kabeh. Selasa sesuk lah. Malah enak jam segini pas. Udah masih seger. Matur nuwun ya Mas Alfa sudah berkenan untuk sharing berbagi memotivasi kita semua. Semoga banyak yang termotivasi dan semoga banyak yang sadar bahwa Anda jangan menutup-nutupi password handphone dari istri, tapi sharinglah saja. Kalaupun ada yang ditutupi, beli HP lagi gitu ya. Terima kasih Mas. Satu lagi. Buat teman-teman alumni, ya bersatulah di semua kawanmu. Kayak Mas Debri itu apa? Selalu tetap bersatu dengan semua kawanmu. Jadi apa? Bergabunglah minimal dengan teman seangkatannya lah. Minimal seangkatan, kalau nggak seangkatan chapter, kalau nggak chapter komunitas. Jadi saya buktinya adalah sangat berbantu dengan komunitas di Brito ini. Iya. Yap. Sip, mantap Mas Alfa. Never give up. Siap. Aku rawani komen, go GGMU soalnya. Untungnya orang yang si siapa Gareng juga gitu. Oke, thank you Mas Alfa. Siap selalu semuanya. Apa? Ya, matur nuwun. Ya.